ada Pak Zulkarnain dari Padang Panjang, ada Pak Jendrio. Wah, Pak Jendrio, selamat malam Pak Jendrio dari Sumatera Utara ya. Kemudian ada Pak Made Bagiarta, komandan ya dari Mataram. Ada Lilah Lukman, ada Mus Mulyadi Kenan, Bu Nuryati Samarinda. Halo Pak, malam Pak. Malam-malam ada Bu Haji Yeni Putri, Mr. Budiman, Safrudin, Surya Atma Wijaya, Bu Agustin, Ansilmus Krismono, Sri Munah, ya, ada Muhammad Agus, Ratnawati, Jabrik Agustiawan. Oke, ada Pak Solihin yang baru bergabung, ya. Baik, teman-teman sekalian, malam hari yang spesial ini ya, seperti yang saya sampaikan, saya ingin sekali ngobrol dengan teman-teman sekalian ya, malam hari yang spesial ini. Jadi saya tidak ingin ada materi khusus seperti biasanya. Sekali lagi saya ingin ngobrol dengan teman-teman sekalian semuanya. Jadi malam hari ini ya, tema kita sesuai dengan judulnya ya, bahwa yang namanya upline itu adalah bukan selalu menjadi manusia yang sempurna ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Anda semua tentunya yang hadir pada malam hari ini tentunya adalah merupakan agen ya yang sudah bergabung di AWM Star Life. Dan tentunya teman-teman sekalian pada awalnya kita semua adalah downline gitu ya, awalnya gitu ya. Nah, namun tentunya lama-kelamaan Anda semua akan jadi upline gitu kan. Jadi ketika teman-teman sekalian sudah mulai membangun tim, maka secara otomatis teman-teman adalah seorang upline. Walaupun beberapa dari Anda mungkin hari ini baru punya satu downline misalnya, ya, artinya baru punya satu downline, Anda adalah seorang upline juga, gitu kan? Artinya Anda adalah orang yang diikuti oleh tim Anda, ya. Nah, teman-teman sekalian, pada malam hari yang spesial ini, saya ingin sekali sebenarnya mendengarkan curhatan dari Anda semua, ya kan? Curhatan itu maksudnya begini, curhatan itu maksudnya saya ingin tahu sebenarnya, ya, teman-teman sekalian nanti boleh chat ya, chat di kolom chat gitu ya. Sebenarnya teman-teman sekalian hari ini menginginkan upline yang seperti apa sih? Ya kan, jadi sekali lagi gini, saya ingin pada malam hari yang spesial ini saya tidak diposisikan sebagai general manager ya. Saya ingin teman-teman sekalian memposisikan saya malam hari ini sebagai leader Anda deh. Ya. Jadi malam hari ini saya adalah leader Anda. Ya, saya ingin sekali teman-teman sekalian malam hari yang spesial ini coba di-chat di kolom chat ya. Teman-teman sekalian tuh sebenarnya gitu ya. Dalam membangun bisnis ini, teman-teman sekalian tuh punya harapan, punya upline yang seperti apa sih ya. Silakan nanti mulai di kolom chat ya. Dan kemudian juga silahkan teman-teman sekalian yang merasa sudah punya downline ya, sudah punya tim, teman-teman boleh silakan di chat di kolom chat. Teman-teman tuh pingin punya downline yang seperti bagaimana sih? Nah, gitu loh. Ya. Jadi malam hari yang spesial ini sekali lagi saya ingin teman-teman sekalian coba tolong dituliskan karena saya ingin tahu nih, karena belakangan ini kan saya menerima banyak sekali curhatan gitu ya dari berbagai penjuru Indonesia mengenai wah ini upline saya begini ya, wah ini downline saya begitu dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali yang curhat ke saya mengenai hal ini ya. Jadi makanya malam hari ini saya ingin sebenarnya teman-teman sekalian itu sebenarnya pingin punya upline yang seperti bagaimana sih ya, dan pingin punya downline yang seperti apa, tolong ditulis deh. Ya, jadi nanti kita bisa mulai dari diskusinya dari sana ya. Anda itu pingin punya upline bagaimana dan pingin punya downline seperti apa ya. Nah, oke, sambil saya nunggu chat teman-teman sekalian ya, atau mungkin ada yang langsung menyampaikan ya. Nah, ini ada langsung dari Pak Adi Padang Panjang ya, ini langsung ada ini. Jadi Pak Adi Padang Panjang itu menginginkan upline yang jadi panutan. Nah, kebetulan belum punya downline katanya nih Pak Adi Padang Panjang ya. Nah, jadi mungkin boleh diperjelas nih Pak Adi Padang Panjang. Nah, Pak Adi Padang Panjang itu pingin sekali punya upline yang jadi panutan ya. Nah, kalau boleh diperjelas nih Pak Adi, panutan seperti apa nih maksudnya? Boleh nanti ditambahin di kolom chatnya. Ya, panutan itu saya rasa maksudnya adalah, saya yakin teman-teman sekalian setuju dengan saya, ya tentunya adalah orang yang bisa diikuti ya, diikuti jadi apa namanya mentor mungkin maksudnya ya, mentor dan tentunya adalah jadi contoh gitu ya maksudnya ya, Pak Adi ya mungkin ya. Nah, kemudian ada lagi nih dari Bu Lilah Lukman, teman untuk curhat dan bimbingan. Nah, ini ya. Ini pinginnya punya upline yang bisa jadi teman curhat dan bimbingan ya. Oke, baik-baik. Ini udah masuk beberapa nih ya. Nah, sekali lagi gini teman-teman sekalian, saya ingin teman-teman sekalian memahami dulu yang namanya upline dan downline ya. Agar kita tidak salah kaprah dulu mengenai yang namanya upline dan downline ya. Jadi gini teman-teman sekalian ya. Hari ini kita kan ada dalam bisnis binari ya.
teman-teman sekalian ada dalam bisnis binari. Ini kita sebutlah sebagai upline Anda gitu kan. Nah, upline Anda itu kan punya 2 jalur ya, yaitu jalur A dan jalur B ya. Nah, jalur A dan jalur B ini tentunya seorang upline itu bisa dibentuk sendiri. Ya, artinya dibentuk sendiri itu maksudnya upline Anda itu bisa merekrut langsung si A, ya kan, dan juga bisa merekrut langsung si B. Nah, tapi demikian juga sebenarnya, ya kan, upline kita punya upline lagi kan. Upline kita punya upline lagi, mereka bisa saja melempar, ya, melempar ke bawah. Ya, melempar ke bawah. Jadi ada C di sini ya. Nah, itu ada C di situ. Nah, seperti itu bisa terjadi. Nah, sekarang yang saya ingin kita samakan persepsi dulu ya teman-teman sekalian ya. Ada istilahnya upline langsung dan upline tidak langsung. Ya, artinya upline langsung itu adalah muncul dari generasi. Ya, jadi generasi. Maksudnya generasi itu dari keturunan. Ya, dari keturunan Anda itu bisa lahir dari keturunan langsung upline Anda. Contohnya begini. Ketika ada seorang upline merekrut B, ya kan, kemudian B ini merekrut C, ya kan, nah B ini merekrut C, kemudian C merekrut D. Nah, misalnya Anda adalah D gitu kan, nah Anda adalah D. Nah berarti upline langsung Anda adalah, perhatikan baik-baik ya, yang namanya C ini upline langsung, B ini upline langsung, ya. Itu upline langsung Anda. Kemudian yang ini juga yang paling atas ini upline langsung Anda. Ya, itu disebut sebagai upline langsung. Artinya upline langsung itu adalah orang yang langsung punya garis keturunan. Ya, jadi kalau kita bicara keturunan itu berarti kayak ibaratnya anak, cucu, cicit, cocot dan seterusnya. Nah, itu keturunan ya. Jadi Anda yang B ini keturunan atasnya adalah C, B dan juga upline yang di atas ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini nih, ya, si C. Ini kan ada C nih, coba perhatikan C yang ini ya, sorry, C yang ini. Nah, ini C yang ini. Nah, C yang ini, itu di atasnya kan ada si A kan, betul ya? Ada si A ya. Nah, si A itu yang mengajak adalah yang ini, yang atas ini kan. Ya. Nah, bagi si C, si A itu adalah upline tidak langsung. Ya, ya ibaratnya itu upline tiri lah. Ya kan? Jadi artinya si A itu adalah upline tiri buat si C. Ya. Gitu ya. Oke. Pak Jendrio boleh dimatikan dulu mikrofonnya, Pak Jendrio? Ya Pak. Ya, oke. Nah, atau Pak Jendrio ada yang mau disampaikan boleh? Kalau ada yang mau disampaikan boleh, silakan disampaikan. Ada yang mau disampaikan Pak? Nanti aja Pak, nanti. Oke, Pak. siap. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi yang A dengan C itu punya upline namanya A, tapi upline itu upline tidak langsung. Atau kita sebut sebagai upline tiri lah. Ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat D itu punya upline langsung, yaitu ada C, ada B, ada up yang di atas. Itu adalah upline langsung. Jadi semuanya itu disebut sebagai upline. Ya. Nah, jadi ini biar kita sepaham dulu yang dimaksud sebagai upline. Nah, kemudian ini Pak Adi kan tadi udah menyampaikan. Upline yang diinginkan oleh sebagai upline itu adalah upline yang jadi contoh, ya, tauladan, merangkul dan tidak bosan memberi arahan. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi Pak Jendrio ya. Pak Jendrio ini mengatakan bahwa beliau menginginkan upline yang selalu memberi masukan sebagai mentor, yang tidak bosan memberi bimbingan, downline yang suka bertanya untuk minta bimbingan. Ya, oke. Kemudian Pak Surya Atmaja pingin punya upline yang ada perhatian kebinaannya, melihat apa ada kesulitan atau lancar saja. Oke, ya. Nah, ini curhatan teman-teman sekalian kan, pingin punya upline yang seperti itu, ya. Oke, teman-teman sekalian, seperti yang kita bahas tadi di awal bahwa Anda semua itu nanti kan akan jadi upline semua kan. Artinya ketika teman-teman sudah punya satu downline, Anda akan jadi upline. Nah, itulah keinginan Anda sebagai downline, tapi sekaligus juga kalau Anda jadi upline, maka itu juga jadi keinginan para downline Anda. Ya kan? Nah, kalau kita bicara tadi nih, keinginan teman-teman yang pertama saya lihat tadi, ya dari Pak Pak Adi, kemudian ada Pak Jendrio, dan siapa tadi Bu, saya lupa tadi ya. Jadi artinya ada keinginan teman-teman sekalian bahwa upline itu harus jadi tauladan atau contoh. Ya, tauladan atau contoh. Ya. Nah, jadi betul sekali teman-teman sekalian bahwa
sebagai upline, ya tentunya kita harus memberi tauladan atau contoh, ya tauladan atau contoh dalam membangun bisnis, ya kan? Nah, tauladan atau contoh itu dalam sebuah bisnis jaringan, teman-teman sekalian, yang kita harus pahami dulu sama-sama bahwa setiap orang yang mau join dalam sebuah bisnis jaringan itu kan tidak ada apa namanya, tidak ada testingnya, ya kan? Tidak ada testingnya, tidak ada evaluasinya, tidak ada persaingannya. Artinya siapapun yang ada di muka bumi ini, ya di Indonesia lah kita bicara, itu bisa join dalam sebuah bisnis jaringan. Ya kita bicara hari ini adalah AWM Star Life. Ya tentunya tidak ada spesifikasi tertentu kan. Nah contoh ketika Anda join dalam AWM, tentunya Anda tidak ditanya Anda itu ijazahnya dari mana sih, ya kan? Anda sudah pengalaman belum di MLM, ya kan? Atau Anda bagaimana keahliannya? Ya tentunya kan tidak ada yang menanyakan itu. Artinya ketika teman-teman sekalian bergabung dalam AWM Star Life, Anda tidak akan ditanya spesifikasi untuk bagaimana Anda bisa diterima oleh AWM. AWM akan menerima apapun profesi Anda hari ini, apapun latar belakang Anda hari ini, apapun latar belakang pendidikan Anda hari ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, semua orang bisa dengan sangat mudah join dalam sebuah bisnis AWM Star Life atau bisnis jaringan, ya. Nah, tapi beda dengan di luar sana, teman-teman sekalian. Ya, satu contoh. Saya dulu pernah bekerja di bank, di BRI kan. Pada saat saya bergabung di BRI di bank gitu ya, tentunya itu betul-betul syaratnya banyak gitu ya. Rangkaian tes yang saya harus ikuti ada 7 tes ya kan, dan itu pun tesnya macam-macam gitu kan, ada psikotes, ada apa namanya tes apa namanya matematika khusus, ada bahasa Inggris khusus ya kan, dan sebagainya, banyak sekali rangkaian tes ya kan. Dan tentunya untuk masuk juga ada spesifikasi tertentu ya, harus sarjana ini ya kan, kemudian dan sebagainya lah, banyak sekali rangkaian tesnya. Nah, artinya kalau di luar sana ya tentunya Anda perlu spesifikasi khusus. Tapi ternyata di bisnis jaringan atau di apa namanya AWM Star Life itu tentunya tidak ada spesifikasi khusus. Siapapun dari Anda bisa bergabung, ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua bahwa karena kita semua punya latar belakang berbeda-beda, ya kan? Sekali lagi latar belakang berbeda-beda, ya punya lingkungan yang berbeda-beda dan sebagainya. Otomatis ya kan, tentunya ya kan punya pengalaman yang berbeda-beda dalam membangun bisnis jaringan, ya kan? Nah, kadang-kadang ya ada seorang upline yang ternyata tiba-tiba dia tidak sengaja jadi upline gitu. Artinya begini, beruntung dia tiba-tiba jadi upline dan secara langsung misalnya Anda menjadi downline-nya. Anda menjadi downline-nya secara langsung. Ya, dan ternyata teman-teman sekalian, upline Anda, ya kan, upline Anda ternyata memang orang yang kebetulan nih, ya kan, mungkin bukan orang yang pernah ada di bisnis jaringan sebelumnya, ya kan, dan mungkin saja dia menjadikan bisnis jaringan itu bukan lagi sebagai pekerjaan utama, bisa jadi dia punya pekerjaan yang lain misalnya, ya kan. Nah, sehingga seorang upline ini terkadang gitu ya, terkadang satu, dia belum bisa mencurahkan seluruh waktunya untuk bisnis jaringan atau untuk Anda deh, gitu ya. Dan yang kedua, dia mungkin belum bisa karena belum bisa mencurahkan waktu cukup maksimal, akhirnya yang terjadi dia juga belum bisa menjadi contoh atau tauladan yang ingin Anda inginkan tentunya. Ya, di mana teman-teman sekalian tentunya yang Anda inginkan adalah dalam hal ini saya paham apa yang Anda inginkan. Anda ingin punya upline itu selalu standby setiap saat untuk Anda misalnya. Ketika Anda memerlukan sesuatu, Anda bertanya sesuatu, upline Anda sudah bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Ya kan? Jadi itu yang Anda harapkan. Ya, termasuk misalnya selalu membimbing misalnya, ya, membimbing setiap saat, ya, atau bahkan mungkin pandangan beberapa agen adalah upline itu akan bisa turun langsung membantu Anda di lapangan, ya kan? Atau kalau tidak secara langsung berarti secara online misalnya. Ya, mungkin saja harapan kita banyak seperti itu. Harapan Anda banyak seperti itu, ya. Nah, tapi sekali lagi teman-teman sekalian, saya ingin ceritakan kepada Anda semua bahwa hal yang pertama tadi, bahwa belum semua upline Anda, ya nggak usah jauh-jauh lah, upline Anda itu berarti mungkin saja Anda sendiri gitu ya, belum mencurahkan seluruh waktunya, ya kan, untuk membangun bisnis AWM Star Life, ya kan, bisa saja seperti itu kan. Ya otomatis karena dia belum mencurahkan semua waktunya, berarti kan dia punya prioritas waktu. Ya, artinya waktu yang dia bagi untuk pekerjaan yang lain dan untuk AWM Star Life. Ya otomatis teman-teman sekalian ketika misalnya upline Anda belum full time ya atau full hard di bisnis AWM Star Life, berarti dia punya waktu masih ada untuk pekerjaan yang lain. Nah, otomatis ya kan
upline Anda ini tidak bisa memberikan semua waktunya untuk Anda. Ya bisa saja mungkin ketika dia lagi sibuk di pekerjaan lain, Anda butuhkan, dia tidak bisa. Ya, apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi kadang-kadang, ya kan? Kita sebagai downline sering kecewa gitu ya. Waduh, upline saya ini ternyata tidak bisa atau belum bisa meluangkan waktunya khusus buat saya, atau belum semua waktunya bisa kita gunakan untuk membangun bisnis bersama, ya kan? Nah, lalu teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya terjadi seperti itu, ya kan? Ya, satu hal yang penting pertama adalah saya ingin sampaikan di awal dulu nih, sebelum kita lanjut. Bisnis jaringan, ya kan, itu adalah bisnis kita sendiri. Ya, jadi sukses tidaknya kita dalam sebuah bisnis jaringan, teman-teman sekalian, tidak sama sekali tergantung kepada upline, ya kan, dan juga tidak sama sekali bergantung kepada downline. Ya, yang penting adalah diri Anda sendiri dulu mau sukses atau tidak. Itu dulu poinnya. Ya, karena kalau diri Anda sendiri mau sukses, Anda tidak akan melihat upline Anda bagaimana dan Anda tidak melihat downline Anda bagaimana. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya pernah punya pengalaman ya membangun beberapa bisnis jaringan. Ya, jadi dalam membangun bisnis jaringan, ya kan, saya pernah punya upline yang kurang ajar, teman-teman sekalian. Dan itu beberapa kali saya punya upline yang kurang ajar. Ya, ini saya cerita ya. Dulu yang pertama kali saya pernah punya upline itu kurang ajar sekali karena dia mengambil jaringan saya di kaki lemah, diambil diposting ulang, bayangin di kakinya dia. Itu luar biasa kurang ajar kan. Nah, itu upline saya. Itu seperti itu teman-teman sekalian. Dan saat itu terjadi ya teman-teman sekalian, saya memutuskan untuk berhenti dari bisnis itu. Padahal penghasilan saya cukup bagus di bisnis itu dan bisnis itu sangat bagus menurut saya. Tapi karena kemarahan saya dengan seorang upline, akhirnya saya memutuskan berhenti di bisnis itu. Nah, itu kesalahan saya sebenarnya, ya, karena saya seharusnya ketika itu terjadi, harusnya saya tidak perlu mengundurkan diri dari bisnis itu, seharusnya, ya. Nah, kemudian di pengalaman berikutnya, saya pernah punya pengalaman, teman-teman. Pengalaman berikutnya, pada saat membangun bisnis jaringan, saya waktu itu membangun bisnis asuransi, ya. Saya punya upline itu betul-betul tidak seperti upline yang saya harapkan, ya kan. Tapi kebetulan karena saya sudah belajar pengalaman sebelumnya, akhirnya saya memutuskan peduli amat lah dengan upline saya. Ya, artinya upline saya dia mau tetap ada di bisnis ini, mau bantu saya ya silakan. Kalau enggak apa-apa, saya enggak peduli. Saya berpikir untuk terus menjalankan bisnis itu tanpa upline. Ya, artinya tanpa upline saya jalankan dengan sendirinya. Ya kan, dan akhirnya bisa menikmati yang namanya kesuksesan juga walaupun tanpa seorang upline. Ya. Nah, demikian juga saya juga punya pengalaman, punya downline juga yang kurang ajar, itu banyak juga ya. Saya pernah membangun beberapa bisnis jaringan, ternyata downline saya wah macam-macam lah ya. Ada yang akhirnya pindah perusahaan ya kan, ada yang pindah macam-macam lah, kejadiannya macam-macam. Nah, tapi saya memutuskan saya tetap melakukan bisnis. Artinya walaupun saya kehilangan downline saya dan saya harus bangun dari nol, saya tetap melakukan bisnis tersebut ya. Dan ternyata akhirnya mendulang kesuksesan. Ya, nah jadi artinya dari cerita ini secara sekilas teman-teman sekalian bahwa ternyata sukses kita, sukses Anda itu ternyata tidak bergantung pada siapa-siapa, tidak bergantung pada upline dan juga tidak tergantung pada downline Anda. Ya, karena gini teman-teman sekalian, beberapa minggu belakangan gitu ya, saya pernah sekali ketemu ya, artinya banyak curhatan dari teman-teman seluruh Indonesia gitu ya, yang cerita lah, wah upline saya begini begitu A B C D, banyak lah cerita ya kan. Kemudian beberapa upline juga cerita, wah saya punya downline begini begini begitu. Jadi banyak cerita, banyak versi dan sebagainya. Teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa tidak ada satupun yang salah dan tidak ada satupun yang benar ya kan. Artinya semua terjadi itu adalah hal biasa dalam sebuah bisnis jaringan. Intinya adalah apapun yang terjadi tergantung sikap Anda, ya kan? Apakah Anda ada nih upline yang baperan, teman-teman sekalian ya, baperan ketika punya downline, wah semua mengeluh begini, akhirnya baper dia, aduh saya kayaknya nggak cocok dalam bisnis ini Pak. Nah dia berhenti. Ada juga downline begitu. Ada downline yang, waduh ini upline saya kurang ajar nih Pak, gini, saya nggak mau dibantu, saya males nggak mau saya jalanin AWM lagi. Nah ada yang begitu teman-teman sekalian. Ya banyak yang begitu ya. Nah, jadi sekali lagi ketika Anda sudah bersikap seperti itu, maka secara otomatis ya berarti Anda sudah memutuskan untuk gagal gitu kan. Anda sendiri yang memutuskan untuk gagal. Padahal sekali lagi kegagalan bukan karena upline dan downline, tapi tergantung diri kita sendiri ya. Kemudian ini ada tambahan lagi nih ya, ada dari Bu Sri Munah. Saya ingin punya upline yang handal dan menjelaskan dan membimbing kepada para petani. Nah, ya. Jadi betul sekali, ya kan? Kita semua, Anda semua pingin nih
tentunya punya upline yang kayak gitu ya. Upline saya pingin nih, ketika ada petani, wah ada kelompok tani, dia jago menjelaskan semua, menceritakan semuanya dengan luar biasa. Ya kan? Teman-teman sekalian, seperti yang saya bilang tadi di awal, kita atau upline Anda ketika join dalam bisnis jaringan, bisnis AWM Star Life, itu kan tidak ada spesifikasinya. Bahwa seorang yang join AWM Star Life, satu harus jago bicara, itu yang pertama. Nggak ada kan? Ada nggak kayak gitu? Harus jago bicara, itu yang pertama. Yang kedua, harus ngerti pertanian, misalnya karena kita punya produk pertanian, harus ngerti pertanian. Nggak ada begitu kan? Atau yang ketiga, harus mampu bicara depan umum. Nah, tidak semua upline kita sekali lagi punya spesifikasi seperti yang tadi saya sebutkan. Karena sekali lagi di AWM Star Life itu kan semua tidak diminta ketika Anda join, gitu ya. Artinya gini teman-teman sekalian, ketika Anda sebagai downline mengharapkan seorang upline yang sempurna gitu ya, ya hati-hati karena tidak ada upline yang sempurna. Karena kalau seandainya downline Anda minta Anda jadi sempurna, Anda juga nggak mungkin jadi sempurna kan, betul ya? Satu, dari sisi waktu. Nggak mungkin Anda mencurahkan waktu Anda sepenuhnya juga untuk downline Anda, ya kan? Dan nggak mungkin Anda betul-betul langsung jadi bisa sempurna yang bisa segalanya, menjawab semua pertanyaan segalanya. Maka ya itu dia, artinya tidak ada yang seperti itu. Ini yang saya mau sampaikan. Artinya Anda akan kecewa kalau mencari kesempurnaan, ya, karena tidak ada manusia atau upline yang sempurna, yang bisa segalanya nggak ada, ya, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Nah, oleh sebab itu gini teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah kerjasama kita lah di dalam hal ini, ya. Jadi perusahaan dengan upline Anda, ya, dengan semua tim itu bekerja sama, ya. Kita semua bekerja sama dalam menggunakan alat-alat bantu untuk bisa bekerja pintar ya dalam membangun bisnis ya. Satu contoh gini teman-teman sekalian, ini contoh ya, contoh tadi siang itu ada seorang agen ya kan, dia lagi di hadapan para petani ya, di hadapan para petani, kemudian tiba-tiba dia call saya untuk minta bantuan untuk menjelaskan mengenai Pornas, sistem bisnis dan sebagainya. Anda bisa bayangin ya, tiba-tiba dia telepon minta tolong nih. Ya kan? Nah, artinya kalau saya dalam kondisi siap atau upline Anda dalam kondisi siap, mungkin upline Anda bisa bantu untuk menjelaskan. Tapi belum tentu upline Anda punya posisi yang siap untuk menjelaskan atau bercerita kepada orang lain. Ya, jadi banyak sekali di AWM Star Life ini kan para profesional ya. Contoh, kalau nggak salah di sini, nah contoh nih Pak Made Bagiarta. Pak Made Bagiarta ini beliau kan seorang inspektur polisi kan di Polda kan. Artinya beliau punya kesibukan lain. Ya, tiba-tiba misalnya ada downline-nya, beliau lagi upacara, tiba-tiba minta dijelasin kan nggak mungkin, ya kan? Atau misalnya beliau lagi menghadap komandannya, tiba-tiba, Pak upline, tolong dong nih saya depan petani Pak, tolong jelasin Pak. Waduh, kan tidak sesimpel itu, sesederhana itu. Nah, ketika misalnya Pak Made nggak sempat, nggak bisa, maaf saya lagi kerja, lagi tugas. Nah, si downline jadi mangkel atau jadi marah-marah, ya itu nggak tepat juga gitu kan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak semua downline upline Anda itu punya waktu, ya kan, waktu yang spesial. Pak Made lagi di Jakarta tuh. Waduh, Pak Made, boleh kita nanti ketemu Pak Made ya. Oke ya. Nah, contoh lagi misalnya di sini ada siapa nih? Nah, ini ada Pak Ustadz Ahmad Pontianak, beliau di BUMN, ya kan? Kemudian ada lagi siapa ini ya? Saya lihat ada oke. Oke, nggak ada, saya lihat, saya kira ada tadi. Ada Pak Castro. Pak Castro itu seorang kepala bank ya, kepala bank. Beliau punya jaringan ya kan, dan bayangkan ya seorang kepala bank tiba-tiba ya downline-nya menuntut harus standby setiap saat, kan nggak mungkin seperti itu. Ya, nah oleh sebab itulah kita kerjasama teman-teman sekalian ya. Jadi Anda punya upline di atas yang Anda juga bisa untuk ajak bekerja sama. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi upline Anda yang ini misalnya, upline langsung Anda itu kan punya direct sponsor, misalnya A, ada B, ya ada C, dan ada D. Nah, ini kan semua garis keturunan, ya. Nah, Anda sebagai D di sini, Anda harus tahu jalur upline Anda siapa saja, sehingga Anda itu bisa minta tolong. D bisa minta tolong C, C bisa minta tolong B, B bisa minta tolong A, dan juga A bisa minta tolong upline yang di atas, ya. Pak, gimana kalau seandainya semua upline saya KO, Pak? Nggak bisa membantu saya. Ya, teman-teman sekalian, ada manajemen kan? Ya kan, ada manajemen yang bisa Anda minta tolong. Ya, ada teman-teman sekalian yang upline-nya semua udah KO.
semua jalur upline udah KO semua nih, udah nggak melanjutkan bisnis ini lagi. Anda jangan khawatir, sekali lagi, ada manajemen yang selalu standby untuk Anda. Ya, jadi artinya seperti yang saya bilang tadi, seandainya apapun yang terjadi dengan upline Anda hari ini, ya Anda tidak perlu memutuskan untuk berhenti dari bisnis ini. Ya, karena ya itu berarti Anda sudah memutuskan untuk gagal dalam bisnis ini berarti, ya. Jadi sekali lagi jangan melihat upline, ya. Oke, kemudian Bu Lydia, ya. Kalau minta tolong alat bantu berupa ngutang barang tapi susah dia bayarnya, mau ngutang lagi kita tolak tapi dia marah. Apa sebenarnya hutang piutang dalam bisnis ini diperbolehkan? Nah, ini dia nih, ya. Teman-teman sekalian, saya ingatkan kepada Anda semua bahwa urusan uang memang ini seringkali jadi masalah dalam bisnis jaringan. Ya, jadi saya pengalaman, ya, dan saya yakin teman-teman sekalian punya pengalaman. Jangan sampai berurusan masalah uang dengan downline, sekecil apapun. Ya, karena kalau udah urusan uang itu pasti ujung-ujungnya nggak bagus hubungannya, ya. Nah, contohnya misalnya teman-teman ada downline nih, aduh Pak minta tolong ini butuh duit bensin 50.000 aja, ya saya butuh untuk jalan misalnya gitu contoh ya. Ya teman-teman akhirnya gimana nih? Ini pinjem atau minta kan gitu perbedaannya ya. Kalau minta upline Anda mungkin rela set ngasih, ya tapi beda kalau minjem. Nah kalau minjem ya kan berarti kan ada janji untuk dikembalikan. Nah ini yang sering bahaya kalau udah minjem. Ya contoh kayak tadi Lydia punya pengalaman. Ada downline-nya istilahnya minjem untuk beli alat bantu. Nah kadang-kadang ya ini yang terjadi. Sebagai upline kadang-kadang pas nagihnya nggak enak juga. Atau kadang-kadang pas ternyata mau ngomongin yang lain misalnya, ternyata downline ini jadi cenderung menghindar. Kenapa? Karena dia merasa kalau Lydia bakal nagih dia, kadang-kadang akhirnya menghindar gitu kan. Nah, jadi akhirnya hubungannya jadi nggak enak. Ya, nah oleh sebab itulah makanya saran saya teman-teman sekalian, kalau Anda punya hubungan upline downline, lebih baik teman-teman sekalian jangan ada yang namanya urusan pinjam meminjam atau utang piutang. Ya, sekali lagi ya, jangan sedikit pun ada urusan pinjam meminjam atau utang piutang. Ya, kalau seandainya Anda mau memberi, silahkan berikan, tapi bukan meminjamkan ya. Kalau memberikan itu beda. Kalau memberikan kan Anda berikan seikhlasnya Anda misalnya ya. Tapi kalau udah bicara utang piutang itu jangan sama sekali. Karena ini sangat berbahaya dan bisa menghancurkan bisnis. Ya, Lydia ya. Itu saya sarankan seperti itu. Oke ya. Oke, kemudian Pak Samsul Iwan, bolehkah kita ngobrol dengan formulator Pornas? Boleh Pak, tapi bukan waktunya sekarang. Ada waktu khusus Pak. Ya, artinya saat malam hari ini kita waktunya khusus bicara masalah ini, masalah hubungan antara upline dan downline ya Pak Samsul Iwan ya. Nanti waktunya ada Pak. Kami akan berikan waktu khusus untuk wawancara langsung ya. Oke, teman-teman sekalian. Kemudian ada juga ya, ini Mr. Rambo 7 juga ya. Jadi mengatakan bahwa nggak ada mentor yang sempurna, kita saling melengkapi. Yes, betul sekali. Ya, artinya betul sekali bahwa tidak ada yang namanya upline itu sempurna. Ya, jadi jangan sampai teman-teman sekalian merasa bahwa upline itu harus sempurna. Karena Anda pun kalau jadi upline, belum tentu Anda juga jadi sempurna kan? Ya, kita nggak mungkin mengharapkan kesempurnaan dari seorang upline. Upline adalah manusia, ya. Yang sempurna hanya Tuhan, kan gitu kan? Nah, jadi yang penting begini. Sebagai seorang downline yang akan juga jadi upline, teman-teman sekalian, yang saya sarankan dulu yang pertama adalah begini. Teman-teman sekalian harus memahami, teman-teman harus punya skill. Skill itu ada dua, teman-teman. Skill yang berkenaan dengan ilmu, ya kan? Ya kan, ilmu, ya kan, dan skill yang berkenaan dengan cara kerja. Ya. Nah, apa yang namanya skill ilmu dan skill dengan cara kerja? Kalau skill ilmu, teman-teman sekalian, itu artinya adalah Anda mulai hari ini, sekali lagi gini ya, teman-teman sekalian, jangan pernah andalkan downline. Upline maksud saya, ya. Jadi teman-teman sekalian harus punya skill. Nah, ilmu yang harus teman-teman kuasai, sekali lagi, adalah memahami yang namanya produk, ya, produk dan sistem. Ini yang harus teman-teman pahami, ya, pelajari dulu teman-teman sekalian, ya. Nah, banyak dari kita yang merasa bahwa dalam bisnis jaringan itu adalah bisnis sulapan. Artinya ketika Anda join dalam bisnis jaringan, Anda langsung jadi kaya raya, langsung sukses, nggak bisa begitu. Kita harus tahu bahwa dalam semua pekerjaan dan bisnis, kita semua harus belajar.
Ya, apapun pekerjaan dan bisnisnya. Ya, tidak mungkin Anda tiba-tiba langsung hebat, langsung pintar, tiba-tiba Anda langsung menghasilkan uang banyak, itu nggak mungkin ada seperti itu. Itu sulapan. Ya, kecuali money game gitu ya. Tapi kalau kita bicara bisnis jaringan yang benar, Anda harus punya ilmunya dulu. Ilmunya itu apa sih? Ilmunya berkenaan satu, Anda harus kuasai produk. Ya, siapa di antara Anda yang hari ini yang masih belum menguasai produk? Ya, nah saya mau bayangkan begini teman-teman sekalian. Teman-teman kita dulu belajar itu kan lama sekali ya. Coba teman-teman hitung. Kita mulai belajar tuh dari TK ya 1-2 tahun, kemudian SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sarjana ya 4-5 tahun, atau bahkan APS 2, S3. Teman-teman boleh hitung kan? Kalau teman-teman sekalian punya teman yang jadi dokter, itu waktu sekolahnya lebih panjang lagi. Ya kan? Itu baru sekolah. Sekolah itu apa sih? Sekolah itu kan belajar. Ya kan? Anda bisa bayangkan berapa banyak waktu yang Anda butuhkan untuk belajar, berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk belajar, berapa banyak investasi yang harus kita lakukan untuk sekedar belajar dulu nih, belum menghasilkan uang. Ya kan? Nah, itu saya kasih bayangan seperti itu. Atau contoh begini deh, Anda yang hari ini ada di sebuah perusahaan, bekerja di sebuah perusahaan. Apakah tiba-tiba Anda langsung hebat gitu? Langsung jago gitu? Enggak seperti itu, teman-teman sekalian. Saya dulu ketika ada di bank gitu ya, nggak mungkin tiba-tiba saya training, langsung tiba-tiba diterima, langsung kerja, langsung hebat. Nggak mungkin begitu. Semua perlu proses. Perlu yang namanya proses belajar. Yang dipelajari adalah produk, sistem. Itu dulu, produk dan sistem. Termasuk kalau Anda sekarang ada di sebuah bisnis apapun, Anda hari ini punya bisnis konvensional, ya, misalnya Anda punya warung, toko, atau apapun bisnis Anda hari ini. Pertanyaan saya, apakah Anda langsung hebat, langsung menghasilkan uang? Tidak mungkin, pasti Anda belajar dulu. Ya, kadang-kadang belajarnya itu mengorbankan uang, kan, mengorbankan waktu. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Nah, kenapa sekarang dalam sebuah bisnis jaringan yang punya potensi income sebenarnya jauh lebih hebat, Anda tidak mau belajar. Nah, seharusnya ini yang harus kita kembalikan kepada diri kita. Coba tanyakan kepada diri Anda hari ini. Siapa di antara Anda yang belum menguasai produk 100%? Ya, saya contoh begini teman-teman sekalian. Waktu saya di bank, saya menjual produk deposito misalnya. Ya kan? Nah, apakah saya harus kuasai produk depositonya? Tentunya harus. Anda contohnya hari ini Anda didatangi seorang pegawai bank. Ya, pegawai bank itu nawarin Anda sebuah produk, misalnya produk deposito atau tabungan atau apa aja. Tapi ketika klien Anda atau calon klien Anda menanyakan mengenai produk tadi, terus Anda nggak bisa jawab, ya, atau Anda tiba-tiba, sebentar saya telepon supervisor saya di kantor dulu ya, atau sebentar Pak, saya telepon bos saya di kantor dulu ya. Teman-teman kira-kira tahu nggak apa yang ada di pikiran calon klien tadi? Anda akan dianggap sebagai seorang marketing yang tidak profesional. Karena Anda tidak paham produk, tapi udah turun ke lapangan, jualan produk itu lagi. Ya kan? Dan Anda bilang bagus, pokoknya bagus, Pak. Nah, pokoknya bagusnya gimana? Kan nggak bisa begitu. Ya kan? Nah, contoh sekarang. Saya ingin tanya kepada diri Anda. Seberapa jauh sih Anda paham produk kita? Ya. Artinya baru kulit-kulitnya aja atau sampai dalam-dalamannya. Karena ketika Anda mengatakan produk bagus, itu harus ada alasannya, teman-teman sekalian. Saya termasuk adalah orang yang sangat logis. Karena saya orang yang perfeksionis. Jadi ketika ada contoh ya, formulator kita bilang bahwa Pornas ini the best, Pak Jun. Ntar dulu, the best-nya dari sisi mana nih? Kita lihat the best dari mana dulu nih? Kenapa kok dikatakan the best? Nah, Anda seharusnya adalah orang yang paling tahu dengan kata-kata the best. Kenapa Pornas dikatakan the best? Atau produk terbaik? Nah, Anda harus paham produknya dulu. Spesifikasi produknya apa dan sebagainya. Ya kan? Anda pasti kesel ya kalau ketemu orang yang jualan apapun kepada Anda, tapi orang itu nggak paham produk. Contoh aja deh, ada marketing mobil gitu, nawarin Anda mobil. Pak, ini ada mobil baru, Pak. Ya, bagusnya apa? Ya, Anda nggak bisa jelaskan secara gamblang bagusnya apa dibandingkan produk lain misalnya. Ya, tentunya Anda akan dicap sebagai marketing yang kurang profesional dan Anda akan susah untuk memberikan keyakinan kepada orang lain bahwa produk Anda terbaik. Ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya ingin tahu deh, Anda sudah sedalam mana mempelajari produk kita? Nah, ini skill penting pertama. Kenapa saya katakan ini penting juga? Karena ini kaitannya juga dengan kemampuan Anda menjawab pertanyaan downline Anda. Ya, atau pertanyaan prospek. Tadi kan Anda sebagai downline kan berharap nih. Anda berharap Anda punya upline yang bisa
mengetahui segala jenis pertanyaan. Ya, teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu Anda bahwa segala macam pertanyaan yang ada dalam bisnis kita itu banyak sekali pertanyaannya. Anda tidak akan mungkin bisa mempelajari itu semua dalam 1 hari, 1 minggu, ya kan? Anda harus mempelajarinya dengan sambil jalan, sambil berproses. Nah, luar biasanya bisnis kita ini adalah Anda tidak Anda diberikan kesempatan untuk menjalankan bisnis sambil melakukan kesalahan, gitu loh. Artinya Anda jalan aja dulu, tapi sambil Anda belajar. Ya, kalau di tempat lain kan tidak begitu. Saya dulu betul-betul boleh bekerja di bank atau bekerja live di bank, itu harus menyelesaikan training dulu, teman-teman. Nggak boleh saya langsung turun ke lapangan, tuh nggak boleh. Saya harus training dulu 1 bulan, 2 bulan, ada training setiap 3 bulan. Setelah lulus training, baru saya bisa turun untuk betul-betul bekerja sebagai seorang pegawai bank. Nah, di AWM Star Life kan tidak seperti itu. Anda diajak melakukan sambil belajar. Nah, oleh sebab itulah makanya kadang-kadang beberapa upline Anda atau Anda sendiri mungkin itu mungkin belum sempat belajar. Ya, tapi ternyata sudah sambil melakukan, sudah dapat duit, tapi sebenarnya ilmunya masih belum banyak. Tapi beruntungnya Anda masih sudah bisa menghasilkan. Tapi sekali lagi, Anda tetap harus kuasai ilmu produk. Yang kedua adalah pelajari sistem. Nah, sistem itu apa sih, teman-teman sekalian? Sistem itu bicara mengenai bisnis plan. Teman-teman juga harus paham sistem. Kenapa? Karena dalam sebuah sistem itu membuat daya tariknya jadi lebih mantap gitu loh. Karena kalau kita bicara produk, teman-teman sekalian, tidak ada kecap nomor 2. Saya jamin deh, tidak ada kecap nomor 2. Maksudnya begini, kalau Anda ketemu orang di perusahaan A, dia akan bilang produknya the best. Ya, Anda ketemu orang di perusahaan B, dia akan bilang produknya the best. Karena memang doktrinnya seperti itu. Tidak ada kecap nomor 2, semua kecap nomor 1. Anda ketemu orang di perusahaan C, pasti bilang produknya nomor 1. Anda ada di AWM Star Life, Anda memang harus mengatakan bahwa produk kita the best dari sudut pandang kita. Ya kan? Nah, tapi sekali lagi, ya kan, kalau kita bicara sistem, nah, sistem itu betul-betul tidak bisa ditiru. Sistem itu sangat matematis, sangat logis, sangat analitis. Makanya Anda harus kuasai sistem. Kenapa? Karena kalau seandainya Anda ketemu dengan para prospek Anda yang produknya kurang lebih sama, ya kan, maka tembakan terakhirnya adalah sistem. Ya, sistem itu akan memperkuat penawaran Anda di lapangan. Ya, jadi produknya kurang lebih sama, tapi kalau sistemnya kuat, Anda kuasai sistem, maka Anda akan bisa menguasai atau memenangkan yang namanya pertempuran di lapangan. Ya, nah makanya saran saya teman-teman sekalian, sebagai upline, ya saya sebut Anda nanti upline lah, karena semua nggak mungkin jadi downline terus kan. Kalau Anda jadi downline terus, berarti kan bisnis Anda nggak berkembang. Sebagai upline, Anda harus kuasai ilmunya dulu. Ilmu produk, ilmu sistem, ini kuasai. Ya, nah itu ilmu dasar yang harus teman-teman kuasai. Sederhana kok, cuma kuasai dua hal aja. Produk sama sistem. Nah, kemudian yang berikutnya, yang teman-teman kuasai skill untuk cara kerja. Cara kerja, skill cara kerja. Cara kerja ini berkenaan dengan banyak hal, teman-teman sekalian. Saya nggak bisa bahas semua secara detail. Itu berkenaan dengan kemampuan Anda berhubungan dengan orang lain, melakukan yang namanya negosiasi. Ya, skill negosiasi, skill presentasi, skill melakukan follow up, skill untuk pendekatan kepada orang lain, skill melakukan presentasi, ya, skill untuk menggiring, ya kan? Menggiring orang untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan, yang ingin mereka lakukan. Ya, itu adalah sebuah skill yang tentunya tidak bisa kita pelajari dalam waktu singkat. Kita harus belajar berproses dalam bisnis ini. Makanya kenapa kami mengajak Anda semua untuk selalu mengikuti semua sistem training kita, di mana kita udah ada semua kan sistem training ya. Jadi pelan-pelan Anda belajar pelan-pelan. Kalau Anda hari ini belum pernah dalam bisnis jaringan sebelumnya, Anda tepat sekali ada di AWM Star Life. Karena AWM Star Life kita punya Elite Academy. Kami akan ajarkan Anda cara-caranya. Ya, skill-skillnya ada. Tapi sekali lagi harus mau belajar. Ya, karena sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, tidak siapapun orang bisa join dalam bisnis AWM Star Life, termasuk Anda dan termasuk upline Anda. Ya, ada orang yang masih punya ilmunya masih kalau skala 10 itu mungkin ilmunya masih 1 atau 2, tapi dia bisa join. Ada orang yang skill cara kerjanya memang masih 1 atau 2 dari skala 10. Tapi kita tetap terima kan di AWM Star Life. Anda tetap bisa jadi agen walaupun Anda punya skill cara kerja masih 1 atau 2. Ya kan? Karena kami percaya bahwa dalam bisnis seperti AWM Star Life, kita belajar bersama.
kita melakukan bersama, melakukan kesalahan bersama. Ya kan, sambil mencari uang gitu loh. Jadi artinya belajar sambil menghasilkan uang. Nah, beda kalau di luar sana kan. Kalau di luar sana kan Anda betul-betul diharamkan untuk membuat kesalahan. Ya, satu contoh teman-teman sekalian. Saya di bank. Saya di bank tuh nggak boleh salah, teman-teman sekalian. Satu kali saya salah itu efeknya luar biasa. Ya, efeknya bisa gaji berkurang, ya kan, bisa kena skor dan sebagainya. Tapi di dalam bisnis AWM Star Life, Anda melakukan kesalahan kan tidak ada seperti itu. Anda akan tetap dapatkan hak Anda sesuai dengan standarnya, ya kan? Nah, oleh sebab itulah makanya teman-teman sekalian, kita sama-sama mesti harus memiliki skill, belajar sama-sama. Pahami ilmunya, dan ilmunya ada dua ya, ilmu sistem dan produk, dan cara kerja. Nah, ini yang teman-teman harus miliki sebagai seorang upline. Ya, agar apa? Ya, agar tadi bisa menjawab semua ya, apa yang ditanyakan atau apa yang jadi keluhan dan hambatan downline Anda, ya. Oke. Kemudian ada lagi ini Agam Jaya. Saya sampai saat ini nggak tahu siapa upline saya. Waduh, kok bisa? Ini Agam Jaya ini siapa nih? Agam Jaya siapa ya? Kok bisa nggak tahu upline-nya ini? Pak Haji Budi. Ya? Siapa? Pak Haji Fitrison siapa tuh Agam Jaya? Dedi Effendi. Oh, Dedi. Oh, Dedi mau nggak tahu upline-nya gimana, Dedi. Pak Dedi itu Pak Jun. Oh, iya, iya. Pak Dedi itu kalau nggak tahu upline-nya itu gimana, Pak Dedi itu. Dia lahir Oke. besar, Pak Jun. Kenapa? Lahirnya udah besar juga. Oh, lahirnya udah besar ya. Iya, iya. Nggak tahu apa ya. Ya. Ayo Pak Haji Fitrison, apa yang Pak Haji inginkan sebagai punya upline yang seperti apa? Upline saya Om Islan, Om, nggak pernah turun. Tadi saya sudah bahas, sukses di tangan kita sendiri, bukan di tangan upline. Mau upline-nya mau tidak pernah bantu, yang penting kita mau sukses, gitu loh, ya kan? Oke. Adanya upline, ada downline belajar sama upline, ikuti jejak upline yang membina downline-nya sampai sukses. Ya, betul Pak Haji. Artinya begini, seperti yang saya bilang tadi. Upline Anda hari ini belum tentu adalah orang yang sudah sukses. Ini yang teman-teman harus pahami. Ya, belum tentu. Bisa jadi upline Anda adalah orang yang beruntung join lebih dulu dari Anda, kan? Betul ya? Nah, jadi artinya teman-teman tidak bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa upline Anda adalah orang yang sudah lebih sukses. Belum tentu. Ya kan? Nah, itu yang teman-teman harus tahu dulu. Ya, sehingga teman-teman jangan sekali-kali berharap dengan upline. Berharaplah kepada diri sendiri, ya kan? Nah, satu hal begini teman-teman sekalian. Ya, kami terus terang punya kabar gembira. Jadi mungkin dalam minggu depan kami akan mengumumkan kabar gembira ini, kabar gembira yang dahsyat luar biasa. Ya kan, ini kaitannya dengan sistem. Ya, jadi saya nggak bisa bocorkan hari ini karena kami baru meeting nanti hari Rabu, meeting founder dan ring 1 di hari Rabu. Kami baru akan sampaikan ini kepada mereka semua. Ya, saya tentunya tidak bisa menyampaikan ini pada kali ini. Tapi satu hal teman-teman sekalian. Kita tahu bersama bahwa hari ini, ya kan, banyak sekali upline memang belum mau turun kepada Anda. Itu kenapa? Karena mereka masih punya prioritas yang lain. Ya kan? Nah, oleh sebab itulah makanya begini, kami nanti, ya kan, di update yang akan kami umumkan dalam minggu depan kepada Anda semua, kami akan membuat sebuah sistem di mana upline Anda itu secara sistem itu pasti turun kepada Anda, walaupun Anda adalah kaki besarnya, ya kan? Nah, itu yang akan terjadi. Karena begini, karena selama ini teman-teman sekalian, yang namanya bisnis binari, kebanyakan bisnis binari itu adalah kelemahannya begini. Kalau sebuah bisnis binari, upline itu sudah punya satu kaki besar, biasanya upline itu sudah mengurangi prioritas untuk kerja di kaki besar, betul ya? Atau bahkan ada upline yang sudah tidak sama sekali bekerja di kaki besar. Karena dia melihat kaki itu sudah besar. Padahal sebenarnya di kaki besar itu ada orang-orang yang disponsori langsung oleh upline Anda yang betul-betul ternyata masih butuh yang namanya bimbingan, tuntunan, dan sebagainya. Ya, nah nanti minggu depan ini, teman-teman sekalian akan lihat. Kita akan ada update yang luar biasa. Di mana secara sistem, kami akan membuat semua upline, ya termasuk Anda kan, Anda juga upline. Walaupun sudah punya satu kaki besar sekalipun, saya jamin Anda akan tetap bekerja di 2 jalur. Ya, dan luar biasanya adalah seandainya ada satu jalur pun berkembang, Anda akan tetap dapat duit yang sangat banyak sekali melalui sistem update yang akan kami ceritakan pada minggu depan. Ya, saya nggak ceritakan sekarang. Ini kisi-kisinya dulu, ya. Tapi inilah sesuatu yang luar biasa yang akan kami sampaikan nanti. Oke, baik. Silakan ada yang mau sharing
Silakan, ada yang mau sharing mengenai bagaimana seharusnya kita menjadi upline dan downline, ya. Tadi teman-teman kan baru ada beberapa yang menyebutkan bagaimana keinginan Anda untuk seorang upline yang diharapkan. Nah, coba deh teman-teman tulis kira-kira teman-teman pingin punya downline yang kayak apa sih? Ya, ayo. Yang lain yuk, silakan yuk. Kira-kira teman-teman sekalian pingin punya upline yang bagaimana atau pingin punya downline yang bagaimana? Ya. Oke, kemudian ada lagi ya. Ya, jadi Bu Sri Munah tadi saya udah jawab ya, bahwa kalau seandainya teman-teman ya Bu Sri Munah pingin punya upline yang bagus gitu ya, yang bisa membantu menjelaskan. Nah, sekali lagi kita sama-sama belajar. Jadi ajak upline Anda belajar sambil kita juga sama-sama belajar. Karena Bu Sri Munah juga akan menjadi upline juga. Silakan Pak Afrianto, mau ada yang disampaikan? Atau siapa? Silakan, monggo. Izin Pak Jun. Pak Jendrio, silakan. Iya Pak. Selamat malam Pak. Luar biasa. Jendrio, produk sudah sampai? Produk sudah tiba? Oh ini mau saya beritakan Pak. Baru tadi malam barang kita produknya sudah nyampe. Ya, oke. Hari ini kita upload di ladang kita dulu. Ya. Nah, sesudah itu baru kita kerjaan nanti untuk cari kaki ini Pak. Oh, oke. Nah, Siap. Jadi yang ingin kami tanyakan Pak gini, saya lihat di grup kan produk masuk Seribu Dolok. Seperti yang Bapak ceritakan bahwa Ibu kan sudah di Medan. Apakah kami salah sewaktu-waktu nanti diarahkan untuk berkumpul dalam satu tempat, misalnya di Medan, kami datang ke sana untuk saling sharing dalam kemajuan usaha kita ini. Itu yang ingin saya tanyakan Pak. Yang kedua, sama dengan yang Ibu tadi, upline-nya nggak tahu, tapi yang saya tahu, ya saya langsung dengan Pak Jun. Benarkah begitu Pak? Hanya itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Jendrio. Jadi gini Pak Jendrio. Pak Jendrio ini kebetulan seorang pendeta ya Pak Jendrio ya? Pelayan gereja lah Pak. Ya. Oh iya, oke. Jadi Pak Jendrio untuk di daerah sana, di daerah Medan, Sumatera Utara itu memang sudah ada beberapa tim yang ada di sana. Jadi silahkan nanti Pak Jendrio itu boleh bekerja sama dengan tim yang ada di sana. Ya, nanti kami akan hubungkan dengan tim yang ada di sana Pak Jendrio. Ya. Iya. Jadi kami akan hubungkan. Jadi nanti Pak Jendrio bisa bekerja sama di sana. Ya. Nah, kemudian kalau Pak Jendrio kebetulan memang under ini Pak, under di bawahnya Ibu Silvana ya. Jadi di bawahnya Bu Silvana itu upline Bapak ya. Jadi itu nanti bisa koordinasi dengan Ibu Silvana. Ibu Silvana dari Jakarta Pak Jendrio. Ya, sekalian nanti Pak dikasih nomor saya agar dihubungi atau nomor dari saya akan hubungi. Silakan Pak Jendrio. Oke, makasih Pak. Ya, baik Pak Jendrio. Sukses ya Pak. Sukses ya. Iya Pak. Oke, kemudian Pak Adi Padang Panjang ya, pengen downline yang siap bekerja sama. Oke, saya pengen cerita gini dulu buat teman-teman sekalian. Downline kita itu belum semuanya konsen untuk membangun bisnis. Seperti yang saya selalu bilang bahwa ketika teman-teman sekalian mengajak downline Anda join itu ada 3 level. Ada yang join coba-coba produk. Ya, ada join coba-coba produk. Oke. Kemudian ketika sudah coba-coba produk, baru coba-coba menjalankan. Ya, coba-coba menjalankan. Coba-coba menjalankan. Dan yang ketiga, baru ini komitmen untuk sukses bersama. Ya, komitmen sukses. Ya. Nah, saya mau ceritakan kepada Pak Adi Padang Panjang dan juga kepada teman-teman lainnya. Kalau hari ini Anda punya downline, dan downline Anda sudah join hari ini, walaupun dia join eksekutif bisnis sekalipun, ya, eksekutif bisnisnya 19.500.000, atau bahkan join yang paket submaster yang 97.500.000, ataupun yang master yang 409,5 juta. Belum tentu dia ada pada level yang ketiga ini, ya. Level yang ketiga adalah level orang yang memang sudah betul-betul berkomitmen untuk sukses bersama di AWM.
Bisa saja mereka baru ada di level 1, atau saat ini mungkin mereka ada di level 2, baru coba-coba menjalankan. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya belajar nih, saya mencontoh pada diri saya bahwa saya pun pada saat awal kenal yang namanya bisnis jaringan, itu juga coba-coba teman-teman sekalian. Ya, tidak langsung tiba-tiba, yes saya jalankan bisnis jaringan, saya keluar dari bank, tidak begitu teman-teman sekalian. Itu adalah sebuah proses waktu yang tidak mudah, termasuk Anda. Hari ini coba Anda bayangkan yang teman-teman hari ini sudah serius ada di level 3. Ada beberapa dari Anda yang hari ini sudah serius ada pada level 3, berkomitmen membangun bisnis bersama di AWM Starlife untuk sukses mencapai impian. Itu ada. Tapi coba Anda tanya kepada hati Anda, mungkin beberapa dari Anda ada masih pada level 1. Artinya Anda saat ini masih coba-coba produk AWM. Bagus nggak sih? Saya mau coba dulu. Itu ada. Nah, ada juga downline kita yang hari ini baru coba-coba menjalankan. Artinya coba-coba menjalankan itu gini. Ya, saya coba jalanin deh, nanti kalau sukses ya syukur, kalau enggak ya udah apa-apa. Nah, itu ada yang begitu. Ya kan? Nah, jadi artinya teman-teman sekalian, saya sampaikan buat Pak Adi. Downline yang bisa diajak bekerja sama, betul-betul membangun bisnis adalah downline yang sudah pada level 3. Yaitu mereka sudah betul-betul berkomitmen membangun bisnis bersama dan menjadikan AWM Starlife ini sebagai sebuah bisnis yang digunakan untuk membangun impian mereka atau mengejar impian mereka. Ya. Nah, tapi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Anda para upline. Kalau hari ini Anda mengira semua downline Anda yang ada di peta jaringan Anda hari ini adalah orang yang betul-betul sudah bisa diajak bekerja sama, Anda keliru. Kenapa? Karena tidak semua teman-teman sekalian. Dan Anda harus siap dengan fakta ini. Bahwa tidak semua orang yang ada di peta jaringan Anda hari ini adalah orang-orang yang bisa Anda ajak kerjasama. Ya, kebanyakan dari mereka adalah pencoba produk. Atau yang kedua, baru coba-coba menjalankan. Hanya sekitar 5-10% dari antara mereka yang nomor 3, yang level 3, berkomitmen untuk membangun bisnis. Apakah itu adalah sebuah keburukan, Pak? Tidak. Itu adalah sebuah atau sesuatu yang biasa dalam bisnis jaringan. Nah, ini saya mau kasih tahu Anda. Artinya kalau hari ini Anda baru ada di sebuah bisnis jaringan, Pak, saya sudah punya 10 downline, Pak. Tapi semua nggak ada satupun, mau ikut Zoom nggak ada, diajak bikin home sharing nggak ada, mau diajak presentasi nggak ada. Gimana, Pak? Saya kayaknya gagal deh bangun bisnis ini. Ya, teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu itu adalah hal yang lumrah. Ya, artinya, ya kan, Anda perlu menemukan lebih banyak orang lagi, ya, untuk bisa menempatkan atau menemukan orang yang punya komitmen sukses. Ya, saya mau cerita satu gini teman-teman sekalian. Teman-teman tahu ceritanya kenapa saya ada di AWM. Awalnya saya mencoba satu saset produk. Saya ditawarin kan bisnis ini kan di AWM bla 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 ditawarin. Awalnya saya mencoba satu saset produk. Saya coba dulu, coba. Ternyata bagus nih produknya nih. Ya. Nah, kemudian coba-coba menjalankan iseng-iseng. Iseng-iseng menjalankan, ya kan? Kok lumayan ada dapat duit. Nah, baru ada pada level 3. Level 3 membangun komitmen itu tidak gampang, teman-teman sekalian. Ya. Jadi, saya memutuskan untuk ada di nomor 3, level 3. Itu tidak mudah. Termasuk Anda, tidak mudah. Ya kan, perjalanannya coba Anda perhatikan. Anda mungkin harus kenal dulu dengan direksi, dengan manajemen. Anda mengenal baik dulu mereka, visi misinya bagaimana. Ya, kemudian Anda melihat sistem bisnisnya, Anda melihat produknya bagaimana, Anda melihat kelancaran pembayaran komisinya dan sebagainya. Ya, jadi maksud saya begini teman-teman sekalian. Komitmen itu tidak dibangun dalam satu malam. Komitmen untuk sukses di AWM tidak dibangun dalam satu malam, 1 minggu, 1 bulan, tidak. Perlu waktu. Ya, termasuk Anda, termasuk saya, termasuk kita semua. Ya kan, tidak mudah. Betul-betul Anda memutuskan, yes, saya pokoknya mau jadikan AWM sebagai kendaraan sukses saya, itu tidak mudah. Ya, jadi artinya demikian juga dengan downline Anda. Hari ini downline Anda begitu baru join, yes, ayo kita kerja. Belum tentu. Belum tentu mereka mau meluangkan waktunya untuk membangun bisnis bersama Anda. Nah, oleh sebab itulah makanya teman-teman sekalian, ajak mereka berproses. Ya, karena komitmen untuk sukses bersama di AWM itu harus berdasarkan perjalanannya waktu. Anda ajak mereka mengenal direksi, mengenal manajemen, mengikuti Zoom, mengikuti acara-acara, ya kan? Mengikuti training-training baik secara offline dan online, tapi sambil melakukan bisnis. Ya kan, sambil melakukan bisnis, ya. Nah, lama-kelamaan komitmen itu akan terbentuk.
Jadi downline Anda yang tadinya coba-coba produk, yang tadinya coba-coba menjalankan atau iseng-iseng menjalankan, itu akhirnya betul-betul berkomitmen untuk sukses. Ya kan? Saya mau kasih tahu Anda bahwa saya butuh waktu hampir 3-4 tahun untuk memutuskan resign dari bank dan memutuskan untuk jadi pelaku bisnis jaringan yang profesional. 3-4 tahun. Saya memutuskan untuk resign dari bank itu, saya mikirnya itu 3-4 tahun, teman-teman sekalian. Anda bayangin aja, perlu waktu kan, tidak mudah. Ya kan? Nah, oleh sebab itulah makanya semua perlu proses. Ya kan? Nah, jadi Anda tentunya pingin punya downline seperti itu. Nah, Anda harus tahu caranya. Ajak mereka dalam sistem. Sistem itu ada di pertemuan. Pertemuan kita ada online, ada offline. Ini salah satunya kan. Salah satunya adalah pertemuan sistem secara online, ya, yaitu Zoom Mindset. Oke? Oke, kemudian silakan kalau ada yang mau tanya lagi ya. Oke. Pak Samsul Iwan, tolong hubungkan saya dengan tim Sulsel. Oke, boleh nanti Pak Samsul ya. Pak Samsul boleh nanti chat ke saya Pak Samsul. Ini saya kasih nomor saya, nanti saya akan hubungkan dengan tim yang ada di Sulsel ya. Itu nomor saya Pak Samsul 0822 9882 998 ya. Silakan Pak Samsul, nanti saya akan hubungkan dengan ini ya. Dengan yang di Sulsel. Kemudian Iza Yusarsif, saya sangat bersyukur punya upline aktif. Terima kasih Pak Ridho dan Pak Hari Rahman. Nah, ini ya. Ini contoh Pak Iza Yusarsif bersyukur punya upline aktif. Ya, jadi tidak semua upline aktif, tapi kita harus mensyukuri punya upline aktif. Ya. Pak Haji Budi, masih banyak yang bermimpi mau sukses tapi nggak mau kerja, makanya baru coba-coba. Ya, betul sekali Pak Haji Budi. Ya, memang awalnya coba-coba. Semua awalnya coba-coba. Ya, artinya teman-teman sekalian, hari ini kan Anda sudah punya pekerjaan kuadran kiri kan? Saya yakin Anda sudah punya pekerjaan kuadran kiri. Hari ini ada yang sudah bekerja, ada yang lagi membangun bisnis konvensional, tapi hari ini Anda mengenal AWM. Ya, Anda lagi coba-coba membangun bisnis di AWM. Ya. Nah, tapi saya mau kasih tahu Anda begini. Kalau kita mau betul-betul hasil yang maksimal, teman-teman harus full heart. Full heart itu artinya hatinya tuh sepenuhnya, bukan full time. Ya, jadi maksudnya full heart itu hatinya sepenuhnya. Coba-coba sih coba-coba, tapi harus full heart. Ya, jangan Anda tidak perlu full time, Anda perlu hanya full heart. Ya, contoh gini. Saya dulu kerja di bank, teman-teman sekalian. Berangkat jam 7, pulang jam 5 sore seharusnya. Ya, tapi kadang-kadang pulangnya bisa jam 8, bisa jam 10 dan seterusnya. Ya. Nah, saya tidak mungkin menjalankan bisnis jaringan full time kan? Karena Anda lihat waktu saya, dan saya tidak mungkin dalam waktu bekerja saya di bank dalam waktu kerja saya sambil menjalankan bisnis jaringan, nggak mungkin teman-teman sekalian. Ya, karena begitu padatnya pekerjaan di bank saat itu, ya. Nah, tapi karena saya sudah berkomitmen untuk full heart maksud saya. Ya, berkomitmen untuk bisa sukses di bisnis jaringan. Saya menggunakan waktu yang tidak produktif. Artinya waktu tidak produktif berarti sepulang saya kerja, saya jalankan bisnis jaringan. Sabtu Minggu saya gunakan untuk membangun bisnis jaringan. Ya kan? Jadi di luar waktu produktif. Tapi pada saat saya gunakan waktu, saya betul-betul full heart. Full heart itu artinya sepenuhnya saya akan gunakan. Maksudnya dengan betul-betul serius gitu loh. Dengan waktu yang di luar waktu produktif. Ya. Nah, saya tahu teman-teman sekalian, mungkin bagi beberapa dari Anda itu nggak enak, ya, bekerja di luar waktu produktif itu nggak enak. Kenapa saya bilang nggak enak? Karena tadi saya bilang, contoh kayak saya tadi kan, begitu kita pulang kantor, pulang kerja, harusnya kan kita istirahat di rumah kan, tidur di rumah, santai-santai di rumah, ya kan. Tapi karena Anda sudah berkomitmen membangun sebuah bisnis, Anda akhirnya harus mengerjakan sesuatu yang lain, mengerjakan AWM di luar waktu produktif Anda. Di hari Sabtu Minggu yang harusnya Anda bisa istirahat, bisa santai di rumah, Anda harus mengerjakan bisnis ini. Ya kan? Nah, jadi itu yang nggak enaknya. Ya kan? Oleh sebab itulah gini teman-teman sekalian. Kenapa sih Anda harus memutuskan melakukan itu? Nah, ini yang harus Anda pahami dulu. Kenapa sih kok Anda harus sukses di AWM? Ya kan? Karena saya mau kasih tahu Anda bahwa kalau mau kita bicara mencari uang, di luar sana banyak pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Tapi satu hal teman-teman sekalian, yang saya bisa pastikan adalah kalau Anda sukses di luar pekerjaan di luar sana, Anda hanya dapat uangnya saja. Anda nggak dapat waktu. Kenapa? Karena di bisnis jaringan ini yang ditawarkan itu adalah kebebasan uang dan waktu secara sekaligus.
Ya kan? Nah, saya mau ceritakan lagi kepada Anda secara konsep, ya. Kenapa sih Anda harus ada di bisnis jaringan? Bisnis jaringan itu kan membangun jaringan pelanggan. Jadi kalau teman-teman sekalian sekarang punya jaringan pelanggan, bukan jaringan penjual ya, jaringan pelanggan. Kalau hari ini Anda punya jaringan, anggaplah 1.000 orang. Ya, 1.000 orang jaringan. Kalau masing-masing dari 1.000 orang ini pakai satu produk aja tiap bulan. 1 biji produk aja tiap bulan. Itu sudah ada omset 300 juta loh. Kalau kita bicara AWM. Berarti ada omset 300 juta. Nah, berarti omset ini buat apa? Buat Anda mendapatkan penghasilan dari omset ini, teman-teman sekalian. Tanpa Anda bekerja lagi. Ya, karena ketika Anda sudah punya jaringan yang besar, makin besar jaringan Anda, dan makin besar jaringan pelanggan Anda, ketika mereka belanja ulang produk, Anda akan tetap yang namanya penghasilan. Makanya penghasilan Anda disebut dengan passive income. Artinya apa? Semakin besar jaringan Anda, waktu Anda itu makin banyak. Ya, waktunya makin banyak. Ya, Anda akan punya uang dan waktu secara sekaligus. Tapi beda, teman-teman sekalian. Kalau Anda sekarang sukses, contoh nih ya, Anda sekarang yang ada di sebuah pekerjaan konvensional. Saya mau tanya Anda, ya, Anda jadi direktur utama, maka Anda akan makin sibuk, teman-teman sekalian. Uangnya makin banyak, tapi sibuknya juga makin setengah mati. Ya, Anda akan makin tidak punya waktu. Atau Anda punya bisnis konvensional, Anda punya bisnis apa? Anda bisnisnya makin besar, Anda akan makin tidak punya waktu. Bahkan untuk menikmati waktu Anda tidak bisa punya. Karena makin sibuk. Ya. Nah, tapi beda dengan kalau Anda di bisnis jaringan. Kalau Anda di bisnis jaringan, makin besar jaringan Anda akan makin punya uang dan sekaligus punya waktu untuk menikmatinya. Ya. Nah, itu yang luar biasa. Dan itu adalah hal yang tidak bisa kita dapatkan di bisnis lain atau di pekerjaan yang lain. Itulah sebabnya kenapa kok kita ada di bisnis jaringan, teman-teman sekalian. Ya, sehingga Anda rela-rela nih hari ini meninggalkan zona nyaman. Ya kan? Karena kan kalau kita bicara zona nyaman itu kan pulang kerja harusnya nonton TV, santai-santai di rumah. Itu kan zona nyaman. Sabtu Minggu jalan-jalan ke pantai, ke mall, kemana. Harusnya kan begitu. Tapi ketika Anda lagi bangun bisnis AWM, Anda kan tidak bisa lakukan itu kan. Karena Anda lagi membangun bisnis, Anda akhirnya harus meluangkan atau menggunakan waktu tidak produktif atau waktu yang mana Anda harusnya ya kan jalan-jalan santai-santai tapi Anda akhirnya pakai untuk membangun bisnis ini ya. Nah, itu yang terjadi ya. Oke, silakan kalau ada yang mau sharing teman-teman sekalian. Oke, ini Pak Haji Fitrison. Anggota WA Group sekitar 180 orang. Setiap postingan di WA dilihat sekitar 60 orang. Bagaimana trik WA Group lebih efektif sebagai sarana prospek? Oke, jadi kalau menurut saya Pak Haji Fitrison, kalau kita bicara 180 orang, kemudian ada 60 orang yang melihat, itu sudah bagus. Ya, karena angkanya lumayan, presentasinya sebenarnya lumayan ya. Jadi kalau kita tadi Pak Haji Fitrison punya 180 orang grup, kemudian yang melihat 60. Nah, ini kan sekitar sepertiganya. Ya kan, sepertiga itu berarti kan sekitar 33%. Kalau menurut saya orang yang melihat 33% itu adalah angka yang bagus, Pak Haji. Ya, angka yang bagus. Hanya saja begini. Pengalaman saya, ya, kalau kita menjaring prospek dengan membuat WA group, ya, orang-orang yang belum join, itu biasanya memang tidak efektif. Ya, artinya Pak Haji Fitrison harus melakukan pendekatan pribadi dulu di awal kepada beberapa orang, ya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, sebenarnya kita dalam bisnis AWM itu kan sebenarnya nggak perlu banyak orang, Pak Haji. Anda hanya perlu 2 orang, satu kiri dan satu kanan, A dan B, dimanapun letaknya, yang ada pada level 3. Level 3 itu artinya mereka yang betul-betul serius membangun bisnis. Kita hanya perlu 2, Pak Haji. Pak Haji tidak perlu banyak orang. Pak Haji hanya perlu 2, yaitu A dan B. Ya. Satu di kiri dan satu di kanan. Cukup temukan 2, nggak perlu banyak orang. Ya, karena cukup 2 orang sekali lagi. Kalau ada 2 orang saja yang komitmen membangun bisnis bersama Pak Haji Fitrison, Pak Haji sudah tenang bisnisnya. Ya. Nah, jadi saran saya adalah teman-teman tidak akan bisa menemukan 2 orang yang tepat ini dengan cara membuat WA group. Ya, selama ini saya makanya tidak pernah di AWM kan kami dari manajemen nggak pernah bikin WA group untuk calon prospek, itu nggak ada. Ya kan, WA group kita tuh hanya untuk agen atau orang yang sudah join. Ya, karena pengalaman kami bikin WA group untuk orang-orang yang belum join itu tidak akan pernah efektif.
Yang ada terjadi kekacauan di situ ya, saling prospek lah, ya pokoknya macam-macam lah yang terjadi. Ya makanya kita nggak pernah mau buat yang namanya WA group untuk orang-orang yang belum join. Ya justru di situ letak daya jualnya. Ya. Nah jadi saran saya buat Pak Haji Fitrison, silahkan ajak bicara pribadi. Ya, ajak 1 atau 2 orang untuk ketemu pribadi, sampaikan kepada mereka, saya ada sebuah bisnis yang luar biasa. Bisnis ini kalau kita bangun secara serius, bisnis ini bisa menyelesaikan banyak masalah. Bukan hanya masalah kita secara pribadi dan keluarga, tapi kita juga bisa menyelesaikan masalah banyak orang, yaitu masalah petani, ya kan, masalah kekurangan lapangan pekerjaan di luar sana, ya kan, dan juga masalah-masalah yang lainnya. Banyak hal yang kita bisa selesaikan kalau kita membangun bisnis ini. Nah, jadi Pak Haji saran saya temui 1 orang, 2 orang, ajak bicara serius. Ya, jadi jangan mengundang mereka dalam WA group yang isinya penuh banyak orang, yang isinya adalah calon-calon prospek, karena belum tentu mereka akan merespon apa yang ada di situ. Apalagi jangan juga main broadcast, teman-teman. Ya, banyak dari kita kan suka main broadcast ya. Kalau teman-teman broadcast, saya jamin nggak akan direspon. Saran saya betul-betul ajak bicara pribadi ya kepada teman-teman Anda. Ya, tunjukkan keseriusan Anda. Misalnya kepada Budi. Bud, saya lagi membangun sebuah bisnis yang luar biasa, Bud. Saya lihat bisnis ini bagus sekali untuk kita kerjakan sama-sama. Saya ingin kita bangun sama-sama, Bud, karena saya ingin kita sukses sama-sama, Bud. Ayo kita bahas, Bud. Ini bisnis keren banget. Ya, nah ajak bicara pribadi. Pribadi aja bicara. Ya, jadi nggak bisa teman-teman main broadcast, ya apalagi video ada broadcast, mereka nggak akan lihat, teman-teman. Ya, jadi ajak bicara pribadi. Nah, ketika orang itu pingin tahu, baru kasih. Kayak apa sih bisnisnya, bro? Oke, saya nggak bisa jelaskan lebih detail. Ini ada videonya, Bud. Kamu tolong dengerin video ini. Ya, nanti kalau kamu udah dengerin, kita diskusi ya. Kalau ada pertanyaan, baru berikan video. Nah, kebanyakan dari kita kan main broadcast, kan? Buas broadcast. Nah, itu nggak efektif, ya. Apalagi bikin grup khusus untuk orang-orang yang belum join. Ya, jangan seperti itu, ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, kemudian selanjutnya silakan kalau ada yang mau menanggapi atau ada tambahan dari para leader yang ada, silakan. Jadi hari ini tema kita adalah ya, Anda sebagai downline akan jadi upline juga, ya. Oleh sebab itulah teman-teman kuasai skill-nya, kuasai sistem dan produk, ya kan? Kemudian kuasai cara kerja. Ya, dan sekali lagi saya tidak bisa berharap Anda semua, kita semua menyelesaikan semua itu dalam waktu singkat, tidak. Saya ajak kita sama-sama melakukannya sambil menghasilkan uang. Itu luar biasanya bisnis kita. Ya, jadi sambil belajar, sambil menghasilkan uang, ya. Nah, kemudian satu hal lagi, silakan. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau curhat atau apa, silakan. Saya kemarin dapat banyak curhatan teman-teman sekalian. Ini kok yang curhat-curhat nggak muncul ya. Ya, oke. Nah, kemudian, oke. Tim saya ada yang curhat nggak, Pak Jun? Ya, belum ada. Tim saya ada yang curhat. Kalau timnya Pak Ridho belum ada yang curhat. Curhat aja deh sekalian. Nah, Biar saya boleh. diri juga. Nggak apa-apa. Ini ngobrol santai. Silakan curhat. Kalau ada yang mau curhat, silakan. Nah, kemarin, oke, Pak Haji Fitrison nanti kami pasti informasikan untuk masalah izin edar ya. Kalau sudah muncul kami pasti infokan. Pak Haji Budi, silakan. Siap. Gimana, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman leaders se-Indonesia. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari JM kita. Masalahnya MLM ini yang kita jalankan itu, yang dikatakan oleh leader Pak Soleiman, banyak yang sudah MLM seluruh Indonesia nih, mungkin ribuan MLM sekarang. Misalnya yang satu dua, tapi yang merusak mungkin ratus-ratus. Akhirnya para leader meyakinkan teman juga, kadang-kadang teman sendiri nggak yakin.
Dia dilihat, wah kamu aja masih begitu-begitu saja. Nah, jadi mari kita bersama, khususnya leaders Indonesia lah. Kita sama-sama minta bimbingan pada upline kita, pada guru-guru kita. Karena intinya kita sukses ini sukses bersama. Sukses bersama harus belajar bersama. Tidak ada orang yang sukses tidak belajar kan. Nah, makanya kita sama-sama anggap belum kenal MLM. Kalau ditolak nggak kiamat. Itu hal yang biasa bagi kita. Nah, dengan adanya Pak JM yang dijelaskan beliau tadi, itu sangat luar biasa sekali menyentuh ke kita. Kalau mau sukses, ya ikuti upline. Kalau upline yang nggak mau, ya kita kerjakan sendiri. Kita kan punya orang kantor. Setuju nggak kira-kira? Nah, kalau kita setuju, ayo kita kerjakan. Jadi intinya kita ayo sama-sama belajar. Belajar komunikasi. Saya hampir setiap hari itu yang saya temukan nggak kurang 10-20 orang. Ada yang mau menerima, ada yang menolak, tapi bagi saya nggak kiamat. Nah, padahal tugas kita di MLM itu hanya 3 loh sebenarnya. Itu kita pelajari itu hanya 3 tempat. Yang pertama kita tawarkan produk. Kalau dia mau, kalau nggak mau nggak kiamat. Itu satu. Yang kedua kalau dia kita Oh iya. kalau dia kita ajak bisnis, otomatis dia sukses kita juga senang. Nah, jadi kita antara membawa kawan atau membawa saudara, memang kondisinya kita belum masih merangkak, tantangan di luar sana luar biasa. Tapi saya yakin kok, setahun 2 tahun AWM di Indonesia ini akan meledak meletup. Itu pasti sudah saya yakin dan percaya. Karena kita lihat sistemnya, kita lihat produknya. Nah, yang dikatakan Pak JM tadi, kuasai produk. Produk mungkin bagi kita yang bukan insinyur pertanian mungkin belajar pupuk. Yang bukan insinyur pertanian, ya. Kita sendiri juga belajar bagaimana pupuk itu supaya petani kita makmur. Belajar kita. Nah, itu satu sudah banyak, sudah mungkin kita ada sebagian sudah jalan 8 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan yang baru bergabung. Nah, tetapi kita kan semua sudah komitmen. Ayo kita bantu petani tanah subur. Nah, jadi ayo kita sama-sama. Kalau yang kurang kita tambahin, yang lebih tinggi kita turunin. Jadi kita harus sama-sama. Nah, jadi intinya mari kita bersama-sama, leader, ibaratnya senior kita, kelihatannya dia bagus, kita ikut belajar dengan beliau. Kenapa? Tanpa beliau yang orang-orang hebat, kita nggak bisa apa-apa. Nah, jadi kita ikuti jejak mereka. Kita lihat di jejak kayak guru-guru kita yang di atas sana, kayak Bapak Faruk, kayak Mr. Rambo, kayak Pak Sulaiman, sama yang lain-lainnya mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu. Kenapa? Karena kita juga pendatang baru. Apa namanya? Nah, jadi ikuti jejak mereka, insya Allah, karena mereka itu saya yakin dan percaya bahwa mereka sudah komitmen 100% di AWM. Nah, saya ingat ketika kemarin sama-sama kita di Malang, ada salah satu leader, dia juga mengatakan, saya nggak pernah selingkuh. Nah, itu saya sangat sekali, leader Bapak Sulaiman, itu luar biasa beliau. Nah, itu kita bisa kita contohkan. Nah, jadi, ya bolehlah orang mengatakan pekerjaan MLM ini gengsi. Sebenarnya uang terbesar itu adanya di MLM. Uang terbesar di Indonesia pun di dunia itu hanya di MLM. Artinya mulut lewat mulut. Nah, di situ itu yang saya sampaikan. Kita sama-sama curhat. Jadi, ayo kita sama kembangkan bisnis ini pelan-pelan,
pasti. Ya nggak apa-apa kalau sebulan bisa mengajak 1-2 orang ya nggak jadi masalah. Syukur-syukur kalau setiap hari. Syukur-syukur setiap hari lebih bagus. Upline saya sebetulnya wah cukup lumayan dengan perjalanan 4 jam. Nah, orang yang mengajak apalagi upline dan sponsor lebih dekat. Nah, kalau seperti kita datangi upline itu dengan waktu menggunakan mobil itu 4 jam waktunya. Baru berangkatnya belum lagi. Oke. Manfaatkan yang sebaik mungkin. Nah, itu terima kasih Pak Jun. Mungkin Baik, itu ya. baik. Terima kasih Pak Haji Budi. Terima kasih ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Afrianto. Sebenarnya bagaimana sih caranya kita meyakinkan, ya kan, meyakinkan orang lain mengenai yang namanya bisnis MLM, ya. Nah, saya mau kasih tahu dulu begini teman-teman sekalian. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di Indonesia ini orang itu pada negatif thinking dengan yang namanya MLM. Kenapa? Karena di luar sana itu kan kebanyakan bisnis MLM itu dipakai oleh bisnis money game untuk menjalankan praktek bisnisnya. Ya, sehingga akhirnya ketika terjadi masalah dengan bisnis money game, yang disalahkan adalah bisnis MLM. Pokoknya kamu jangan pernah join bisnis yang cari-cari orang dan sebagainya. Ya, jadi menyamaratakan semuanya. Oke, sekarang saya mau tanya kepada teman-teman sekalian semuanya deh, yang ada di ruangan ini. Kira-kira yang Anda takutkan dari sebuah bisnis MLM itu apa sih? Boleh coba di chat ya. Yang teman-teman takutkan dari sebuah bisnis MLM itu apa sih? Coba tolong di chat ya. Karena begini, karena kebanyakan dari kita ya kan bisa saja ya pada orang-orang di sekitar kita itu paradigma mereka kan sudah negatif dengan yang namanya MLM atau bisnis jaringan. Ya, oleh sebab itu adalah begini. Pada saat awal teman-teman sekalian mengenalkan bisnis ini kepada mereka, saran saya adalah teman-teman sekalian jangan langsung ya kan menunjukkan bahwa bisnis ini secara terbuka secara sistem bahwa ini adalah bisnis jaringan. Di awal jangan. Ya, kita tes dulu mengenai paradigma mereka. Ya, contohnya begini, saya kan selalu sampaikan kepada teman-teman sekalian begini. Contoh ya, kita bicara Pornas. Teman-teman sekalian boleh sampaikan begini caranya. Pak, Pornas ini harga konsumennya adalah 375.000. Ya, 375.000 ya. Nah, kemudian ya kan kalau Bapak pingin dapat harga murah, ya, Bapak boleh menjadi agen. Ya. Nah, kalau Bapak pingin dapat harga murah senilai 300.000 satu boxnya, Bapak boleh silakan menjadi agen. Nah, kalau Bapak menjadi agen, Bapak nanti akan dapat cashback apabila Bapak nanti melakukan pembelanjaan ulang atau misalnya ada teman Bapak yang ikut membeli produk Bapak. Ya, sekarang saya mau tanya teman-teman sekalian. Kata-kata saya tadi punya image MLM nggak buat orang baru? Saya rasa tidak. Betul ya? Yang penting teman-teman gini, kalau di belakang dia tahu bahwa ini MLM nggak apa-apa, tapi yang penting jangan di depan. Karena manusia itu begini, manusia itu kan kadang-kadang mindset-nya diblok kan ya. Kalau dia sudah mindset-nya diblok dari awal, teman-teman nggak akan bisa masukin informasi apapun. Nah, oleh sebab itu penting sekali teman-teman, termasuk Pak Afrianto, di awal Pak Afrianto, jangan betul-betul terbuka menelanjangi bahwa ini adalah bisnis jaringan. Jangan dulu. Ya, jadi sampaikan dengan kata-kata seperti tadi. Saya ulangi ya. Contoh gini, teman-teman sekalian kan mungkin bicara manfaat produk dulu kan. Nah, kemudian teman-teman sekalian cerita, oke Pak, dia nanya kan, harganya berapa produk ini? Produk ini harganya 375.000 Pak. Ini harga konsumen. Tapi Bapak bisa dapat harga lebih murah Pak, yaitu 300.000 satu boxnya. Caranya adalah Bapak jadi agen Pak. Ya, hilangkan kata-kata member itu jangan pakai kata-kata member, pakai kata-kata agen. Ya, Bapak bisa jadi agen. Nah, kalau Bapak jadi agen, ya itu Bapak bisa dapat 300.000 Pak satu boxnya. Itu Bapak selamanya akan dapat harga murah 300.000. Dan kalau Bapak nanti misalnya ada pembelanjaan ulang, Bapak dapat cashback Pak. Ya, cashback, bahasanya cashback. Termasuk kalau misalnya ada teman Bapak nanti yang mengambil produknya lewat Bapak, Bapak nanti dapat cashback. Sudah sampai di situ aja. Ya, nggak perlu cerita kaki-kaki, bisnis bonus sponsor, bonus pasangan, bonus nggak perlu cerita sedalam itu dulu di awal. Ya, tujuannya adalah agar mindset-nya tidak diblok dulu di awal. Nah, nanti di belakang dia tahu bahwa ini bisnis jaringan nggak masalah. Yang penting dia sudah mulai memahami alurnya. Ya kan? Nah, itu saran saya. Ya kan? Nah, kemudian
saya pingin kita bongkar dulu deh. Sebenarnya ketakutan Anda hari ini join dalam bisnis jaringan itu apa sih? Kalau boleh saya pingin tahu. Anda tuh apa yang Anda takutkan sih dalam bisnis jaringan? Karena ketakutan Anda ini juga mewakili ketakutan orang-orang di luar sana kan. Nah, kemudian Pak Budiman itu berkata takut kalau tidak sukses, Pak Jun. Kemudian Pak Samsul Iwan berkata, kalau bisnis MLM yang dulu saya ikuti adalah yang saya takuti, yaitu saya jadi orang terakhir yang mendaftar. Nah, ini Pak Samsul Iwan nih. Saya mau bahas dulu nih yang Pak Samsul Iwan sebelum ke Pak Budiman mengenai bahwa Pak Budiman ini takut kalau nggak sukses. Ya, oke. Saya bahas dulu mengenai takut menjadi orang yang paling terakhir. Oke ya. Nah, teman-teman harus pahami begini. Satu, dalam bisnis jaringan yang benar, itu sistemnya fair atau adil. Artinya yang teman-teman harus pahami adalah tidak selalu seorang upline itu akan sukses. Lebih sukses dibandingkan Anda yang belakangan. Nah, ini yang teman-teman harus pahami dulu. Ya, kalau di bisnis kita ya, di bisnis AWM Star Life. Satu contoh begini. Seandainya sekarang upline Anda itu punya Anda, yaitu A misalnya. Baru punya Anda nih. Misalnya Anda join eksekutif bisnis, maka upline Anda akan dapat bonus 3.510.000. Nah, tapi sekarang kalau kita bicara si Anda sendiri nih, Anda misalnya bisa merekrut atau mengajak dua teman, yaitu B dan C. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa bonus Anda? Bonus Anda adalah 8.220.000. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kedua adalah mana yang lebih besar? Bonus upline Anda atau bonus Anda? Nah, dari sini kita udah bisa lihat bahwa bonus Anda sebagai downline itu lebih besar, yaitu 8.220.000. Kenapa bisa begitu? Ya, karena sistem kita sangat fair. Fair itu artinya siapa yang bekerja lebih keras, maka dia akan mendapatkan bonus yang lebih besar. Ya, upline Anda baru mengajak Anda saja. Tapi Anda udah bekerja lebih keras. Anda bisa mengajak dua orang yaitu B dan C. Anda akan dapat bonus yaitu 8.200.000. Ya, lebih besar dibandingkan upline Anda. Ya, nah oleh sebab itu adalah apakah teman-teman perlu khawatir kalau teman-teman mendaftar belakangan? Anda tidak perlu khawatir. Nah, tapi pertanyaan pentingnya, apakah Anda perlu khawatir kalau semua orang join di Indonesia? Anda tidak perlu khawatir. Saya mau kasih tahu data ya, teman-teman sekalian ya. Ini data menarik nih. Saya mau kasih tahu data menarik. Teman-teman ada yang tahu nggak sekarang member AWM berapa? Member AWM sekarang itu sekitar 4.000. Yang terdaftar ya, itu 4.000 orangan lah. Itu member AWM di Indonesia. Ya. Rata-rata pertumbuhan, teman-teman tahu ya, rata-rata pertumbuhan setiap bulan. Ya, kita bicara 2-3 bulan terakhir. Dalam 2-3 bulan terakhir itu rata-rata pertumbuhan member itu antara 200 sampai 300 orang. Setiap bulan. Ya, 200 sampai 300 orang setiap bulan. Ya. Nah, sekarang berarti kalau 1 tahun kita anggaplah 300 orang setiap bulan. 300 orang kali anggaplah 12 bulan. Berarti kan berapa ini? 3.600 dalam 1 tahun. 3.600 1 tahun. Ya, itu pertumbuhan member AWM di Indonesia. Teman-teman ada yang tahu nggak jumlah penduduk Indonesia? 280 juta jiwa. Ya. Sekarang anggaplah kita kurangilah separuhnya usia produktif, ya 140 juta jiwa deh. Ya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak pertumbuhan penduduk di Indonesia berapa? Pertumbuhan penduduk di Indonesia itu antara 1 sampai 2 juta bayi baru lahir setiap tahun. Setiap tahun itu 1 sampai 2 juta bayi baru lahir. Nah, sekarang kalau kita bagi teman-teman sekalian, kita anggaplah 140 juta jiwa. Ya, jadi penduduk kita yang ada saat ini 140 juta jiwa dibagi dengan 3.600 member ya 1 tahunnya. Berarti kalau teman-teman sekalian jalankan terus AWM ini, itu maka Indonesia itu baru selesai kita prospek semua jadi member kita 38.000 tahun lagi. Coba dibagi deh. Jadi 140 juta penduduk Indonesia, itu kalau kita bagi pertumbuhan member AWM 3.600 member per tahun, maka penduduk Indonesia baru selesai kita prospek semua 38.888 tahun lagi. Padahal penduduk Indonesia kan nambah terus. Ya kan? Penduduk Indonesia nggak tetap 280 juta jiwa, tidak tetap 140 juta. Jadi bertambah setiap tahunnya 1 sampai 2 juta bayi baru lahir di Indonesia. Ya. Artinya apa? Artinya seandainya AWM mengandalkan dari pertumbuhan member baru, maka AWM tidak akan pernah jenuh di Indonesia.
digabungkan dengan semua perusahaan MLM, tidak akan pernah ada kejenuhan. Tidak akan pernah ada kata-kata orang terakhir. Ya, karena marketnya sangat besar. Nah, saya mau bedakan satu hal begini. Ada MLM yang mengandalkan dari pertumbuhan member baru, ada MLM yang mengandalkan dari repeat order product. Nah, teman-teman harus lihat bedanya begini. Kalau seandainya seluruh penduduk Indonesia join, kita anggaplah semua udah join. Ya. Dan bisnis jaringan ini mengandalkan dari pertumbuhan member baru saja. Maka yang paling bawah ini kasihan kalau dia mengandalkan pertumbuhan member baru saja. Karena seandainya 38.000 tahun lagi pun ini suatu saat kan akan habis. Maka tidak akan ada orang yang akan diprospek lagi. Seandainya habis 38.000 tahun lagi. Ini apabila bisnis ini mengandalkan pertumbuhan member baru. Tapi bisnis kita itu bukan mengandalkan member baru, teman-teman. Teman-teman harus pahami dulu bahwa bisnis AWM Star Life bukan memberikan Anda penghasilan terus-menerus dari member baru, bukan. Tapi dari apa? Dari repeat order product. Jadi seandainya seluruh penduduk Indonesia 100 juta deh misalnya, ini join dengan Anda di AWM. Dan kemudian tidak ada penambahan member baru berikutnya. Apakah AWM akan mati? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada repeat order product. Jadi seandainya tidak ada pertumbuhan member baru yang 100 juta jiwa ini stop sampai di situ, tapi mereka pakai produk, satu orang pakai satu Pornas saja. Nah, petani kita kan 100 juta. Dia pakai satu Pornas saja, satu box tiap bulan misalnya. Maka akan ada omset berapa tuh? Banyak sekali, teman-teman. 100 juta dikali 300.000. Ya kan? Jadi 100 juta orang, ya kalau kita kalikan 300.000 rupiah. Teman-teman tahu jumlahnya 30 triliun. Ya, jadi satu bulan tuh bisa ada omset 30 triliun. Ya. Nah, itu apabila MLM itu, makanya teman-teman harus lihat, MLM itu harus punya produk yang berkualitas dan punya repeat order tinggi. Ya, kalau teman-teman join dalam sebuah bisnis jaringan yang tidak punya nilai repeat order produknya, nah itu yang bahaya. Itu makanya terjadi scam, ya kan? Karena apa? Karena produknya memang bukan produk repeat order. Ya kan? Nah, satu contoh teman-teman sekalian, kita punya kenal di luar sana banyak produk-produk MLM yang tidak ada nilai repeat order, banyak. Ya, yang nilainya tidak ada nilai repeat order. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita bicara beberapa perusahaan MLM yang besar, contoh ya, saya sering kasih contoh perusahaan ini. Ada yang tahu MW ya? MW sampai hari ini itu masih besar. Padahal mungkin Anda nggak pernah dengar lagi ada orang yang prospek MW. Tidak ada satu leader di Indonesia ini yang hari ini menjalankan bisnis MW. Ada yang pernah dengar? Nggak ada. Karena MW sudah tidak menarik lagi untuk leader baru. Tapi apakah perusahaan MW-nya tutup? Tidak. MW itu masih besar, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman main ke Jakarta, itu kantornya masih besar. Omsetnya masih besar di Indonesia. Kenapa? Karena jaringan konsumennya sudah besar. Jadi artinya tidak ada pertumbuhan member baru sekalipun. Tapi jaringannya ini membeli produk terus-menerus. Ya, produknya bagus, sehingga terus terjadi repeat order. Maka perusahaan itu akan terus bertumbuh walaupun tidak ada member baru. Nah, tapi beda kalau teman-teman join money game, maka siap-siap scam. Kenapa? Karena Anda mendapatkan bonus dari pertumbuhan member baru. Tapi ingat, bisnis seperti AWM tidak mengandalkan penghasilan dari member baru, bukan. Tapi dari repeat order. Makanya kenapa Anda diberikan reward itu dari mana sih? Dari repeat order kan? Anda dapat reward itu dari repeat order, bukan dari pertumbuhan member baru. Ya, nah itu yang teman-teman harus pahami. Perbedaan pentingnya antara money game dengan yang namanya bisnis jaringan yang benar. Ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, hari ini saya ingin ingatkan kepada Anda semua. Anda menganggap bisnis jaringan itu sebagai apa sih? Karena begini, saya melihat ada orang yang hari ini dia join bisnis jaringan sih, tapi dia jualan produk jaringan A, dia jual juga produk jaringan B, dia juga produk perusahaan C, dia jual juga produk perusahaan D. Jadi bagi saya teman-teman sekalian, kalau Anda ya ada di AWM Star Life, kemudian Anda juga menjual produk-produk perusahaan jaringan lain, bisnis jaringan yang lain, artinya Anda belum sedang membangun bisnis di AWM Star Life. Itu artinya Anda sedang jadi jaringan penjual atau Anda menjadi penjual biasa menurut saya. Karena hari ini Anda join AWM, tapi Anda juga join perusahaan ABCD dan Anda juga menjual produk itu dan Anda tawarkan ke orang-orang yang sama lagi. Ya, saya lihat di Facebook gitu ya. Di Facebook itu ada orang-orang yang saya lihat hari ini dia promosi produk jaringan A, besoknya dia promosi lagi produk jaringan B, besok dia promosi lagi produk jaringan D. Saya kalau melihat itu sebagai seorang konsumen, saya tidak akan join dengan orang itu. Kenapa? Karena orang itu adalah bukan pebisnis. Dia hanya penjual produk bisnis jaringan. Dan dia tidak sedang membangun bisnis. Sama dengan Anda. Ya, jadi kalau bagi saya teman-teman sekalian,
kalau Anda betul-betul ingin membangun bisnis, maka Anda harus membangun bisnis di satu tempat. Ya, di satu tempat. Ya. Artinya kalau Anda ada di AOM, berarti Anda betul-betul membangun jaringan bisnis di AOM. Bukan menjual ya, beda menjual sama membangun bisnis. Saya udah singgung di YouTube channel kami, saya nggak jelasin sekarang bedanya antara penjual dengan pebisnis bagaimana. Tapi maksud saya adalah kalau Anda memang membangun bisnis, Anda harusnya hanya ada di satu perusahaan dalam membangun bisnis. Ya, memberikan penawaran kepada teman-teman Anda hanya satu bisnis. Karena kalau hari ini Anda tawarin bisnis A, besok Anda tawarin bisnis B, besoknya Anda tawarin bisnis C, maka tidak ada satupun teman-teman Anda akan respect dengan Anda. Anda tidak akan pernah membangun bisnis. Ya, seperti ya saya pernah singgung di Facebook ya. Anda pernah tahu yang namanya kelinci yang keluar dari lubang kan? Kalau kelinci itu keluar bersamaan dari lubang, kalau Anda serakah, Anda mungkin ingin menangkap semua kelinci yang keluar dari lubang. Tapi sayangnya teman-teman sekalian, Anda tidak akan pernah bisa menangkap banyak kelinci dalam waktu bersamaan. Apalagi mereka bersamaan keluar dari sebuah lubang. Tidak ada satupun mungkin kelinci yang akan bisa Anda tangkap. Nah, oleh sebab itulah makanya kalau benar-benar Anda membangun bisnis, Anda berarti lagi membangun jaringan bisnis, jaringan kerja, maka Anda harus konsen dalam satu bisnis. Ya, agar orang-orang di sekitar Anda, jaringan Anda, menilai dan menjadikan Anda panutan. Ya, tadi kita udah bahas kan, ada yang nanya, saya pingin Uplands itu jadi panutan. Nah, ini adalah saat yang tepat. Kalau Anda ingin jadi panutan, maka Anda harus membangun satu bisnis dengan benar sampai sukses. Ya, karena tidak ada satu orang yang bisa membangun dua bisnis sekaligus. Karena fokus itu hanya satu, teman-teman sekalian. Tidak ada fokus itu di dua tempat, itu tidak ada. Kalau Anda fokus di dua tempat, Anda tidak sedang fokus. Berarti Anda harus fokus di satu tempat. Nah, ini saran saya. Kalau Anda betul-betul ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, oke. Baik, selanjutnya silakan kalau ada yang mau ini. Oke, Pak Budiman. Takut kalau tidak sukses. Nah, sekarang saya tanya. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara takut tidak sukses, itu berarti kan takut tidak sukses ada beberapa hal nih. Kalau takut tidak sukses itu berarti takut kehilangan uang, mungkin. Ya, saya nggak tahu Pak Budiman ini takutnya kenapa kalau tidak sukses. Takut kehilangan uang atau takut tidak bisa meraih impian. Nah, ini beda nih. Takut tidak bisa meraih impian. Ya. Oke. Takut kehilangan uang atau takut tidak bisa meraih impian. Nah, teman-teman sekalian, saya mau kasih tahu Anda satu hal pertama dulu. Beberapa dari kita, ya kan, itu mungkin merasa bahwa bisnis MLM ini Anda takut merugi. Saya kasih tahu Anda, kalau Anda join AWM Star Life, sebenarnya Anda tidak ada ruginya. Ya kan? Anda tidak ada ruginya sama sekali. Beda dengan kalau Anda keluar modal. Ini contoh ya teman-teman sekalian. Saya dulu pernah punya nasabah di bank. Dia ngambil kredit di bank saya 5 miliar. Ya. Kemudian saya tanya, "Pak, Bapak rencana ngambil kredit buat apa?" "Oh, saya mau jualan toko mainan, Pak. Jadi saya mau sewa ruko, saya mau jualan toko mainan." "Bapak yakin bisnis Bapak bisa bagus, bisa bayar cicilan nanti dengan jualan toko mainan?" "Ya, saya yakin, Pak." Ya, nah jadi teman-teman tahu, yang dijaminkan adalah rumahnya. Ya, jadi dia punya rumah itu yang dijadikan jaminan di bank, kemudian dia ngambil kredit 5 miliar untuk bisa menyewa ruko, ya kan, untuk jualan toko mainan. Pertanyaan pentingnya buat Anda, tolong Anda jawab. Apakah pasti orang itu bisa sukses? Belum tentu. Ya kan? Tapi kenapa dia berani ngambil kredit, bahkan menjaminkan uangnya di bank? Nah, kalau menurut saya, itulah modal sebenarnya. Ya. Nah, sekarang siapa dari Anda yang hari ini join AWM sampai menggadaikan rumah Anda? Tentunya nggak ada kan? Ya, kecuali kalau Anda misalnya menggadaikan rumah Anda untuk join di AWM, ya mungkin Anda harus sukses. Anda takut pasti kehilangan rumah, seperti ketakutan Pak Budiman tadi misalnya. Ya. Tapi hari ini Anda sekalian ada di bisnis AWM, Anda sebenarnya tidak ada risiko apapun. Saya mau kasih contoh begini. Anda yang join sekarang eksekutif bisnis 19,5 juta. Kalau kita bagi 300.000, ini kan seharusnya Anda dapat produk itu kan 65 box. Nah, kemudian Anda kan dapat produk tidak 65 kan, dapatnya 80 box. Artinya kalau harga produk sebenarnya kan 260 ribuan, ya kan? Nah, sekarang seandainya produk ini ya Anda nggak jalankan bisnisnya deh. Ya Anda jual lepas begitu aja apakah laku? Saya yakin laku. Kenapa? Karena produk kita kan dibutuhkan. Apalagi petani sekarang ini kesulitan pupuk. Jadi Anda tidak perlu khawatir Anda akan kehilangan uang dengan join di AWM. Ya, jadi makanya saya ingin Anda semua melihat bahwa bisnis AWM ini sebenarnya sebuah bisnis yang modalnya nggak ada kalau menurut saya. Karena Anda dapat barang. Resiko terburuk, ya bisnis AWM apa sih?
Resiko terburuk. Perusahaannya tutup. Ya, resiko terburuk itu terjadi. Apa yang terjadi? Anda masih pegang barang. Barangnya Anda bisa jual. Ya kan? Dan bahkan Anda dapat uangnya lebih banyak lagi. Karena kalau Anda jual 375.000 atau Anda jual 300.000 aja, Anda udah untung kan. Jadi tidak ada istilah rugi dalam bisnis ini kalau menurut saya. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara kehilangan uang yang tadi, Anda nggak perlu tak khawatir kehilangan uang kalau Anda join AWM Starlight. Beda kalau Anda sekarang joinnya Business Money Game. Ya, kalau Anda join Business Money Game, yang Anda harapkan adalah pengembalian uang. Ya. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi pengembalian uang, maka ya wassalam, uang Anda hilang. Tapi kalau bisnis AWM enggak, karena Anda dapat produk, ya kan? Nah, kemudian seharusnya Anda takut yang kedua. Apa takut yang kedua? Anda tidak bisa meraih impian kalau tidak menjalankan AWM. Ya, teman-teman sekalian, Anda tahu, saya terus terang kalau tidak menjalankan bisnis jaringan, saya khawatir saya mungkin belum bisa meraih impian-impian saya kalau saya tidak menjalankan bisnis jaringan. Ya, saya tidak tahu dengan Anda bagaimana, tapi saya sudah melihat perjalanan selama ini, ya kan? Ternyata teman-teman sekalian, bisnis jaringan itu luar biasa dahsyat, bisa memberikan Anda income yang luar biasa dahsyat. Ya, saya mau kasih tahu satu hal teman-teman sekalian. Dulu, ya, saya mengira bahwa menjadi direktur sebuah bank itu enak. Ya, karena saya berpikir bahwa direktur sebuah bank itu income-nya besar sekali. Tapi ternyata saya salah, teman-teman sekalian. Waktu itu pernah ada majalah Forbes Indonesia, ya. Forbes Indonesia itu memuat 100 orang terkaya Indonesia, ya. Forbes Indonesia itu memuat 100 orang terkaya Indonesia. Ya. Nah, saya berpikir direktur bank itu ada di situ. Saya berpikir loh ya. Saya berpikir direktur bank tempat saya bekerja. Tapi ternyata saya cari-cari dari 100 nama itu ternyata nggak ada, teman-teman. Padahal income ya, penghasilan daripada direktur bank saya saat itu adalah tahu 600 juta setiap bulan. Direktur utama ya, itu penghasilan 600 juta setiap bulan. Nah, pikiran saya bahwa direktur bank saya ada di salah satu daripada 100 orang terkaya di Indonesia. Tapi saya cari namanya ternyata nggak ada, teman-teman sekalian. Ternyata mereka yang 100 orang terkaya di Indonesia, ternyata mereka tidak ada di kuadran kiri. Ternyata mereka itu ada di kuadran kanan semua. Dan saya kagetnya, ternyata kuadran kanan itu isinya adalah orang-orang pemilik business owner, para pemilik konglomerasi, dan ada beberapa pelaku bisnis jaringan. Ya, itu luar biasanya, teman-teman sekalian. Ya, kalau Anda nggak percaya, Anda boleh buka ini. Anda boleh buka majalah Business for Home. Ya, saya selalu lihatkan ke Anda Business for Home. Jadi Business for Home, Business for Home. Top 10 income, ya, top 10 income. Nah ini, top 100 MLM income LM di 2023. Jadi 100 orang yang punya income terbesar di dunia. Nih, saya mau kasih lihat yang ini aja. Saya nggak usah liatin perusahaannya. Ini yang nomor 1, ya, nomor 2 dan seterusnya. Ini saya mau liatin bulanannya. Ini yang nomor 1. Yang nomor 1 tuh bulanannya 12 juta dolar. Itu nomor 1. Ya, nomor 1 tuh 12 juta dolar. Sekarang kalau kita bagi, ya, 12 juta dolar itu berapa sih? Ya, 12 juta dolar. Nah, itu sekitar 180 miliar. Ya kan? 180 miliar, teman-teman lihat. Dan ini ada 100 orang yang punya income luar biasa dahsyat. Teman-teman boleh buka ya di Business for Home. Ya, ini adalah 100 MLM earner di Neo Marketing 2023. Ya, dan sebagai informasi teman-teman sekalian, kalau kita bicara survei majalah luar negeri, itu benar. Kenapa? Karena pajak di sana detail. Ya kan? Detail. Artinya di sana pajak itu tidak bisa kita bohongi. Beda kalau di Indonesia kan belum seketat itu gitu. Tapi kalau di luar negeri itu pajak nggak bisa dibohongi. Jadi Anda punya income 1 miliar akan ketahuan 1 miliar. Kalau Anda punya income 2 miliar, nah tadi saya bisa tunjukin Anda kan. Ternyata income di bisnis jaringan tuh luar biasa besar. Nah, makanya teman-teman sekalian, kita bisa mendapatkan penghasilan itu. Ya kan? Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa akhirnya saya pada saat itu ya, saya takut tidak bisa sukses meraih impian saya kalau saya tetap ada di profesi saya sebagai pegawai bank. Teman-teman tahu kenapa? Karena tidak mudah jadi direktur. Ya, karena direktur di sebuah perusahaan itu hanya ada satu.
Tidak mungkin ada direktur kedua, apalagi direktur utama, ya. Dan tidak semua orang akan jadi direktur utama. Ya, khawatir saya. Kenapa? Belum tentu saya menjadi direktur utama, ya kan? Nah, tapi kalau di bisnis jaringan, Anda lihat kan, siapapun bisa jadi diamond dengan penghasilan luar biasa. Tidak ada batasan. Mau ada 100 diamond hari ini di AOM, silahkan. Mau ada 1000 diamond, silahkan. Ya kan? Dan ternyata saya bisa buktikan itu pada saat saya ada di bisnis jaringan. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya rasa mungkin Pak Budiman, ya, kekhawatiran yang kedua itulah yang benar. Artinya kalau teman-teman join di MLM, Anda nggak perlu takut kehilangan uang, karena Anda tidak akan pernah kehilangan uang. Karena resiko terburuk daripada bisnis kita adalah perusahaan tutup, tapi Anda punya produk. Anda mau jual produk, uang Anda kembali. Ya kan? Nah, resiko yang harusnya terjadi di diri kita adalah, kalau kita tidak jalankan dengan serius yang namanya AOM Star Life, Anda dipaksa bekerja keras seumur hidup di luar sana. Ya, dan persaingannya jauh lebih ketat. Ya, untuk bisa meraih impian-impian kita dengan pekerjaan konvensional di luar sana. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Anda hari ini di profesional, tidak ada 2 direktur dalam satu perusahaan. Ya kan? Demikian juga kalau Anda pebisnis hari ini, persaingan bisnis di luar sana jauh lebih hebat. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita ada di bisnis jaringan? Modalnya kecil, keahliannya juga tidak perlu banyak, Anda cukup membentuk jaringan pelanggan dengan sebuah produk yang luar biasa, maka Anda bisa punya penghasilan juga yang luar biasa. Ya, oke, teman-teman sekalian, silakan. Ada lagi yang mau beri masukan? Perkembangan terakhir dalam prospek AWM menonjolkan keunggulan produk atau keuntungan bisnis. Jadi sebenarnya itu kondisional, Pak Haji Fitrison. Artinya begini, teman-teman sekalian. Saya selalu percaya bahwa setiap orang itu selalu punya yang namanya ketertarikan untuk hal yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan bahwa setiap prospek kita itu tertarik dengan satu hal yang sama. Nah, oleh sebab itu saya sarankan adalah, teman-teman sekalian, saya sarankan ya, bicara dulu mengenai dream atau impian. Ya, jadi dari Pak Haji Fitrison nanti kita setelah update IT untuk tambahan program yang tadi saya ceritakan, kami akan menyeragamkan cara presentasi kepada semua orang. Ya, di mana satu hal yang kita tonjolkan di depan adalah mengenai yang namanya dream atau impian. Karena apapun profesi kita, apapun profesi Anda, itu pasti kita punya impian, pasti Anda punya impian. Ya, apapun sekali lagi profesi kita. Nah, petani contohnya, petani juga punya impian, gitu kan? Apa impian mereka? Mungkin nyekolahkan anak dan sebagainya. Contoh. Ya, nah maksud saya adalah mulai nanti ya kami akan berikan cara presentasi yang benar. Karena begini, kalau teman-teman sekalian mulai dari produk, orang akan menilai Anda lagi jualan sebuah produk. Ya, dan kami tidak ingin penilaian orang salah mengenai bisnis ini, termasuk Anda sendiri. Karena kalau Anda bicara mulai dari produk, maka orang akan menilai, wah saya lagi dijualin produk. Ya, orang akan menilai Anda lagi menjual sebuah produk kepada dia kalau Anda bicara mulai dari produk. Tapi kalau kita bicara mulai dari dream atau impian, di mana setiap orang butuh mengejar impian, kita kasih tahu caranya. Nah, itu akan lebih efektif dan lebih mengena. Produk itu adalah salah satu sarananya, objeknya. Tapi yang penting adalah bagaimana mereka bisa meraih impian mereka melalui sistem bisnis ini. Ya, sekali lagi produk yang bagus, berkualitas itu adalah sarananya, objeknya. Ya, jadi nanti Pak Haji Fitrison kami akan training lebih dalam kepada teman-teman sekalian mengenai bagaimana caranya teman-teman sekalian melakukan presentasi atau pendekatan kepada prospek baru. Ya, oke. Silakan, ada yang mau curhat lagi? Halo, Oke, selamat Pak malam. Yes. Pak Jun. Mas Dedi, Bang Dedi, silakan. Ya, makasih Pak Jun. Selamat malam teman-teman. Ini pertanyaannya sedikit apa Pak Jun? Intinya gini Pak Jun. Ini testimoni di Sumbar ini kan sudah banyak nih Pak Jun ya. Baik itu Pornas dan Si Sehat. Nah, tolong kasih kepastian buat kami semua. Karena gini Pak Jun, sistem dan produk, kualitas produk ini harus seimbang ya Pak Jun ya, kita sepakat ya. Nah, tolong kasih kepastian buat kami. Saya pun ditanya juga, karena gini Pak Jun, kebanyakan kan banyak produk di awal itu buat kualitas Pak Jun. Tolong kasih kepastian buat kami dan kami bisa memastikan juga buat petani. Yang petani takutkan apa Pak Jun? Nangin Pak Jun. Nah, saya nggak perlu disebutkan mereknya apapun ya. Saya pernah bisnis di pil ajaib juga dulunya. Itu tahun pertama bagus Pak Jun.
nanti di tahun kedua itu kualitas menurun. Artinya sebaik apapun sistem, kalau produk ini di awalnya memang dahsyat, nanti diturunkan kualitasnya, ini otomatis akan berdampak kurang bagus ya. Tolong pastikan kepada kami dan kami bisa jawab juga kepada pasien ataupun petani ya. Ini produk ini kualitasnya tetap terjaga sampai kapanpun. Gitu Pak Jun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bang Dedi. Ya. Jadi gini, yang pertama teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita bicara Pornas dulu ya. Pornas ini kan adalah pabrik milik kita sendiri. Ya. Perbedaan besar kita dengan bisnis jaringan yang lain adalah kalau bisnis jaringan yang lain yang menjual pupuk organik sejenis, itu mereka bukan pabrik sendiri. Itu yang pertama, ya kan? Nah, jadi perbedaan besarnya ada di situ. Nah, kalau kita bicara pabrik milik sendiri, artinya ini betul-betul bisnis kita sendiri dan kita betul-betul bisa kontrol yang namanya kualitas, ya kan? Nah, oleh sebab itu, kami dari awal dan Bang Dedi sudah dengar sendiri pada saat acara LT di Malang, di mana yang hadir adalah konsultan kita Pak Dr. Jamri dan yang kedua langsung formulator Pornas kan, Pak Didi. Di mana Pak Didi sebagai formulator itu bukanlah orang lain lagi kan. Jadi kami sudah menjadikan Pak Didi itu sebagai bagian direktur di perusahaan di AWM Star Life, ya kan? Nah, sehingga Pak Didi bukan jadi orang luar lagi. Dia sudah ada di bagian dari perusahaan. Nah, oleh sebab itu otomatis yang namanya kualitas pasti kita nggak akan main-main, ya kan? Nggak akan main-main. Nah, yang jadi masalah begini. Kalau kita bicara produk pupuk organik itu mengambil dari pabrik orang lain, ini yang kadang-kadang jadi masalah. Karena begini, ketika pabrik itu melihat produk itu laku, ya apa yang terjadi? Biasanya mereka akan menaikkan harga, ya. Dan perusahaan bisnis jaringan tidak punya pilihan lain. Mereka mau tidak mau harus ikut menaikkan harga. Itu pilihan pertama ya. Pilihan pertama mereka harus ikut menaikkan harga. Atau yang kedua harganya tetap tapi kualitasnya diturunkan. Nah ini yang terjadi, ya. Nah jadi artinya itu yang sering terjadi di bisnis jaringan. Ya, itu kalau misalnya kita ngambil daripada pabrik orang lain. Itu adalah hal yang memang susah kita hindari karena mengambil dari pabrik orang lain. Ya, nah jadi kalau itu saya bicara bahwa masalah Pornas, kita udah jamin bahwa itu tidak akan menurun kualitasnya. Karena ini adalah produk milik kita, pabrik kita sendiri, dan kualitasnya tentunya adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita jaga. Karena kami percaya bahwa repeat order itu adalah yang terpenting. Ya, karena kalau misalnya kualitas produk kita turunkan, otomatis repeat order pasti akan terganggu. Ya itu udah otomatis. Bisnis pasti akan terganggu. Ya. Nah kemudian kalau kita bicara mengenai produk yang lain, kita memang punya beberapa produk lain yang kita memang ngambil dari orang lain. Ya kan. Nah terus terang memang kalau produk-produk yang kita ambil dari orang lain, ya kan. Nah ini yang kita harus negosiasi lebih dalam lagi mengenai hal ini. Ya artinya, ya kan. Artinya kami dari direksi dan manajemen itu memang sih kita menginginkan bahwa mereka tidak sama sekali mengurangi kualitas, ya kan? Tapi sekali lagi kita memang susah mengontrol nih, ya kan? Karena kan kita tidak ada di dalam bagian pabrik, gitu ya. Beda dengan Pornas. Nah, tapi usulan ini bagus, Bang Dedi. Jadi maksud saya gini, kami nanti coba akan mencari sebuah formula atau sebuah kesepakatan dengan pabrik khususnya untuk produk yang kita ambil dari orang lain mengenai yang namanya kualitas, ya. Nah, nanti Bang Dedi saya nggak bisa jawab sekarang, nanti saya akan berikan jawabannya bagaimana cara kesepakatan atau strategi kami untuk bisa mengontrol kualitas daripada produk yang kita ambil dari orang lain. Terutama kan kita punya Si Sehat, kemudian ada lagi Bipro Nano Propolis, kemudian ada juga AWM Slim nantinya dan Fir Coffee. Nah, itu nanti saya akan jawab berikutnya Bang Dedi ya, saya tidak bisa jawab sekarang. Tapi kalau Pornas saya bisa jamin karena itu pabrik milik kita sendiri ya. Gitu Bang ya? Berarti ya kata kuncinya kan pabrik sendiri ya Pak Jun ya? Pabrik sendiri itu kata kuncinya. Kalau itu udah pasti aman, nggak mungkin kalau udah kayak gitu. Itu makanya yang saya sebutkan itu. Sebabnya saya udah memecah dua konsentrasi ini ke Si Sehat karena ya selama ini kita jalankan Pornas ya. Walaupun sudah nampak hasilnya, kita kan susah juga nih menggiring petani untuk menjalankan sistem. Nah kalau kita Si Sehat ini sedekah 4 butir ya. Kebanyakan yang saya coba besok itu closingnya cepat daripada Pornas ya. Ini bicara sistem dan closing. Nah, yang saya takutkan, ini kan saya dulu kan pernah bermain juga di, ya boleh ya saya sebut merek ya, seperti Bioneer Trail. Itu tahun pertama, itu luar biasa kualitasnya Pak Jun. Nah, setelah 2-3 tahun, nah dapat informasi pabriknya bukan di Malaysia lagi, udah di Surabaya. Nah, di situ
di situ kualitas menurun gitu Pak Jun. Nah, kalau untuk Pornas, untuk kualitas saya pun udah juga sharing juga dengan Bro Mislan ya. Dia bilang untuk Pornas kita nggak main-main. Jangankan buat CUPL dan macam-macam, buat KTP di Jakarta ini jutaan Bro katanya, nggak main-main ya kan. Jadi saya bisa nangkap itu kan. Nah, untuk yang si sehat ini Pak Jun, ini mohon ya Pak Jun ya. Thank you Pak Jun. Oke, sip, siap Bang. Nanti saya kasih jawaban ya. Oke, kemudian Pak Samsul Edris, Pak Jun repeat order dapat bonus sponsor. Dapat Pak Samsul. Jadi bonus sponsornya sama dengan bonus sponsor kalau Pak Samsul merekrut member baru. Ya, jadi kalau Pak Samsul seorang eksekutif bisnis, hak bonusnya adalah 18%. Jadi merekrut member baru dapat 18%, ada repeat order juga sama-sama 18%. Ya. Nah, kemudian yang diperbanyak repeat order apa member baru? Kedua-duanya, Pak. Artinya tergantung strateginya Pak Samsul. Ya kan? Karena kalau member baru itu memberikan penghasilan, bonus, ya bonus dalam bentuk uang cash. Kalau repeat order itu bonusnya kan hanya satu bonus, yaitu bonus sponsor. Tapi sisanya itu kan masuk poin untuk reward. Ya, jadi artinya tergantung fokusnya mau di mana. Ya, karena kalau mau fokus hanya penghasilan berarti fokusnya pada member baru, tapi kalau fokusnya mau reward berarti fokusnya pada repeat order. Itu aja Pak Samsul, ya. Kemudian Pak Haji Fitrison mohon informasi hasil riset keunggulan Pornas dibandingkan dengan merek organik lain. Jadi gini Pak Haji Fitrison, saran saya adalah kita akan sangat susah sekali mendapatkan informasi hasil riset daripada produk organik lain. Itu akan sangat susah. Ya, kalau hasil riset dari Pornas tentunya kita punya. Tapi kalau kita mencari hasil riset perusahaan lain ini agak susah. Dan saran saya adalah hasil riset itu bukan selalu menjadi tolak ukur bahwa Pornas lebih baik atau perusahaan lain lebih baik. Tidak bisa. Tidak bisa diukur seperti itu. Karena saya selalu sampaikan teman-teman sekalian semuanya begini. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa teman-teman jangan menganggap bahwa dengan adanya Pornas maka semuanya beres. Panen pasti berlimpah. Yang pasti hanya satu, teman-teman sekalian, yaitu biaya produksi yang turun. Jadi jangan terlalu blow up juga ya. Maksud saya begini, kalau kita bicara mengenai hasil panen, itu sangat banyak sekali faktor yang menentukan. Ya, teman-teman tahu faktornya apa? Satu, faktor cuaca, faktor tanah, ya kan? Kemudian faktor pengairan, faktor bibit yang digunakan juga ada. Dan yang kelima adalah faktor bagaimana Anda sebagai petani memberikan kasih sayang dalam tanda kutip kepada tanaman. Ya, ini ada 5 faktor teman-teman sekalian ya. Saya percaya bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi daripada hasil daripada sebuah panen. Ya, jadi maksud saya begini, teman-teman jangan beranggapan bahwa dengan Pornas maka hasil panen pasti meningkat. Fokus kita adalah penurunan biaya produksi dulu, teman-teman sekalian. Ini yang teman-teman harus pahami. Artinya apa? Dengan menurunnya biaya produksi, dan ini sudah pasti terjadi kan, karena Pornas jauh lebih murah. Dengan menurunnya biaya produksi, maka keuntungan petani sudah pasti lebih untung. Mereka sudah pasti dapat keuntungan lebih. Namun, ketika ada hasil panen yang meningkat, itu adalah bonusnya. Nah, ini yang teman-teman harus sampaikan kepada petani. Karena petani kita selama ini kan sekali lagi ya, kalau teman-teman ikuti YouTube channel saya mengenai mengubah mindset petani menjadi pebisnis, di situ dikatakan bahwa petani kita selama ini hanya fokus kepada hasil dan kualitas panen. Mereka tidak fokus pada biaya produksi. Nah, sekarang ini dengan menggunakan Pornas, kita ajak mereka itu, yuk, pernah berhitung nggak biaya produksi? Karena dengan menurunkan biaya produksi, sudah pasti untungnya lebih banyak. Artinya seandainya hasil panennya tetap sama sekalipun, maka petani udah untung. Nah, ketika mereka hasil panennya naik, nah itu adalah bonusnya. Tapi sekali lagi, yang teman-teman harus pahami, bukan hanya pupuk yang pengaruhnya untuk hasil panen meningkat. Faktor cuaca, faktor tanah, faktor pengairan, faktor bibit yang dipakai, dan yang kelima faktor manusianya, memperlakukan tanamannya bagaimana. Ya, saya percaya teman-teman sekalian, dari pengalaman saya ketemu banyak petani gitu ya, ternyata faktor kasih sayang seorang petani kepada tanamannya juga pengaruh, ya kan? Artinya kalau ada petani yang sembarangan ngawur gitu kan, jadi memperlakukan tanamannya juga tidak dengan baik ya, dengan kasih sayang dalam tanda kutip, itu hasilnya juga saya lihat berbeda loh ternyata dibandingkan petani yang memperlakukan tanamannya dengan kasih sayang, dengan tulus, penuh ikhlas, ya kan, dan orangnya tidak penuh dengan kebencian. Itu pengaruh ternyata. Saya lihat ternyata pengaruh loh, ya kan. Artinya petani yang jujur, ya kan, itu ternyata berpengaruh ke hasil panen. Ya kan, jadi makanya ketika kita jadi petani, jangan sampai kita tuh orang yang penuh kebencian, penuh kejahatan, penuh iri dengki pada orang lain. Itu pengaruh ternyata ke hasil. Ini pengalaman saya, ini melenceng sih, tapi maksud saya itu adalah 5 faktor. Jadi maksud saya kepada Pak Haji Fitrison,
Ketika kita menemukan satu data laboratorium yang mengatakan produk A lebih bagus, produk B lebih bagus, belum tentu Pak Haji. Ya kan, artinya secara hasil lab belum tentu yang nutrisinya lebih bagus ternyata memberikan hasil panen lebih bagus, belum tentu. Ada 5 faktor yang tadi saya sudah sebutkan, ya. Oke, Pak Samsul Idris, satu lagi pil sehat tanggal kadaluarsanya kok nggak ada. Kemungkinan yang Pak Samsul terima itu adalah pada saat kita orderan pertama yang buru-buru. Ya, jadi pada saat awal teman-teman tahu kita ada orderan tuh hampir 40.000 box, sehingga pada saat itu kita buru-buru. Ya, jadi artinya pada saat itu tidak sempat pabrik mencantumkan kadaluarsa. Bahkan di awal-awal tuh ada yang pakai botol tok tanpa stiker si sehat pada awal-awal Pak Samsul Idris. Nah, tapi untuk yang baru-baru ini semua sudah lengkap semua untuk pil si sehat mengenai kadaluarsanya dan sebagainya itu ada semua, ya. Gitu ya Pak Samsul ya. Baik, teman-teman sekalian, ada lagi? Ya. Oke, saya rasa kalau tidak ada lagi cukup malam hari ini ya. Kita udah cukup lama ngobrolnya. Boleh, silakan Pak Husin ya. Pak Dedi, Pak Jun. Oh, Bang Dedi, silakan Bang Dedi. Untuk si sehat nih Pak Jun, ini pemakaian obat kimia dengan obat herbal si sehat ini nggak masalah nih Pak Jun? Atau terjadi di jeda 1 jam. Oh, nggak ada efek sampingnya gimana? Nggak ada Pak Jun ya? Nggak. Yang penting jangan bersamaan. Karena begini, kalau kimia ketemu organik atau herbal, pasti herbalnya kalah. Jadi jangan bersamaan. Diberi jeda 1 jam. Oke, siap Pak Jun. Thank you Pak Jun. Oke, siap. Silakan, ada lagi? Teman-teman, silakan, ada lagi? Oke, cukup saya rasa ya. Baik. Oke, teman-teman sekalian, sekian sharing kita malam hari ini ya. Sebenarnya saya ingin teman-teman bisa sharing lebih dalam lagi, curhatannya lebih dalam lagi, lebih menjurus-penjurus gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti pada kesempatan lain lagi kita bisa sharing lagi ya. Jadi malam hari ini kita cukupkan acara kita malam hari ini. Jadi harapan saya nanti ini ada di YouTube channel teman-teman, untuk teman-teman yang lain yang mungkin belum sempat ikut, nanti boleh di-share YouTube channel ini mengenai materi malam hari ini, agar mereka juga bisa mendapatkan masukan mengenai tema kita malam hari ini ya. Baik, sekian dari saya teman-teman sekalian, jaga kesehatan selalu dan tetap jaga semangat dan tetap fokus konsisten mengejar impian Anda masing-masing bersama dengan AOM Star Life ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om santi santi santi, namo buddhaya dan salam kebajikan. Oke, bye bye semuanya. Malam, bye bye. Malam. Makasih Pak Jun. Makasih Pak Jun. Makasih.